Di sebuah laboratorium chimera ilegal, para ilmuwan menemukan bahwa tokoh utama kita, seekor chimera rank S yang sangat kuat bernama nomor 17, mulai kehilangan fungsinya. Karena menganggapnya sudah tidak berguna lagi, mereka membuangnya dengan mengirimnya ke alam iblis bersama sekelompok hunter, memberinya tugas melindungi mereka, tetapi melarangnya kembali. Begitu memasuki alam iblis, monster dalam jumlah tak terhitung langsung menyerang. Namun, nomor 17 menghancurkan semuanya dengan mudah dan memastikan para hunter tetap selamat. Saat misi berakhir dan gerbang mulai menutup, para hunter meninggalkannya begitu saja sesuai rencana. Tanpa perintah yang tersisa dan tubuhnya mulai rusak, ingatan manusia milik Seventeen perlahan kembali. Dulu dia adalah seorang yatim piatu yang diculik. Lalu diubah menjadi chimera setelah disuntik lebih dari 500 sel monster. Saat nyawanya perlahan menghilang, inti kekuatannya tiba-tiba melepaskan ledakan yang sangat besar. Dan secara mengejutkan, nomor 17 terlahir kembali, bukan sebagai monster, melainkan kembali ke wujud manusia aslinya. Seventeen hanya bisa terdiam sambil berusaha memahami apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Dia menyadari bahwa sel monster di dalam tubuhnya masih aktif, yang berarti dia bukan manusia biasa. Dia juga menyimpulkan bahwa laboratorium sudah benar-benar membuangnya, sehingga tidak ada yang datang menjemputnya. Selain perubahan pada tubuhnya, nomor eksperimen di pergelangan tangannya juga telah menghilang. Seventeen percaya bahwa dirinya bisa hidup kembali berkat kemampuan monster berelemen api yang ada di dalam tubuhnya. Rupanya, selama inti monster itu tidak dihancurkan, makhluk tersebut dapat bertahan hidup hingga 3 kali. Namun, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Phoenix tidak bisa menyatu dengan sel manusia. Hal itu membuatnya menyimpulkan bahwa dirinya adalah kasus yang benar-benar istimewa. Seventeen juga menyadari bahwa semua kendali yang dipasang laboratorium pada dirinya kini telah lenyap. Karena kehidupan sebagai nomor 17 telah berakhir, dia memutuskan untuk menjalani hidup sebagai manusia biasa. Untuk memulai kehidupan barunya, dia memilih sebuah nama dan menetapkan identitasnya sebagai Cheyenne Daewoo. Shion sempat berpikir untuk membalas dendam, tetapi segera mengurungkan niat itu karena dia bahkan tidak tahu siapa yang harus menjadi targetnya. Meski begitu, dia yakin suatu hari nanti pasti akan bertemu dengan orang-orang yang bertanggung jawab. Saat Shion menyadari tubuhnya benar-benar telanjang, dia pun memutuskan bahwa mencari pakaian adalah langkah pertama untuk hidup sebagai manusia. Dia mulai berjalan menyusuri alam iblis. Tak lama kemudian, dia menemukan sebuah sungai yang menurutnya akan sangat berguna. Dia melihat ke sekeliling dan menemukan seekor monster burung yang sudah mati akibat keracunan. Karena kebetulan dia sedang membutuhkan kulit, dia pun berpikir bahwa kulit monster burung itu bisa dimanfaatkan. Dia mengubah lengannya menjadi sebilah pedang. Lalu memanfaatkan semua yang pernah dipelajarinya di laboratorium, dia mulai menguliti monster burung tersebut. Saat bilah lengannya menembus kulit monster itu, bau racun yang sangat menyengat langsung memenuhi udara. Meski begitu, Qian tetap melanjutkan proses mengulitinya. Hingga akhirnya, bangkai burung itu berhasil dikuliti sepenuhnya. Kini dia memiliki selembar kulit besar yang bisa dijadikan pakaian, namun dia kecewa karena kulit itu masih sangat kaku dan belum aman untuk dipakai. Kulit itu jelas masih belum melalui proses penyamakan. Saat itulah dia teringat bahwa dirinya sebenarnya bisa menyamakannya sendiri. Dia pun segera mulai menyamakannya dengan memukul-mukul kulit itu hingga menjadi sangat lembut. Shion merasa bangga melihat hasil kerja kerasnya. Tanpa membuang waktu, dia mulai memotong kulit itu sesuai bentuk yang diinginkannya. Saat sedang melakukan itu, monster burung yang tadi mati tiba-tiba hidup kembali tepat di belakangnya. Sambil menggunakan kedua tinjunya, dia merapikan bentuk kulit tersebut agar bisa dijadikan pakaian sederhana ala manusia purba. Namun, kemudian dia menyadari sesuatu. Dia menyadari racunnya masih belum benar-benar hilang. Namun karena terlalu malas mengurusnya, dia memutuskan untuk membiarkannya begitu saja. Tak lama kemudian, dia mendengar kicauan burung dan menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya dia saat menyadari burung itu ternyata belum benar-benar mati. Dia juga melihat burung itu bergerak mengikuti ucapannya, seolah-olah benar-benar memahami perkataannya. Shion pun merasa senang melihat burung itu masih bisa bergerak. Dia heran karena burung itu sudah menunjukkan semua tanda-tanda kematian, tetapi entah bagaimana masih tetap hidup. Tanpa berpikir terlalu jauh, dia menyimpulkan bahwa burung itu adalah monster tipe abadi. Shion tahu bahwa dirinya yang dulu pasti akan langsung membunuh burung itu tanpa ragu. Namun, melihat kondisinya yang sudah terlalu lemah untuk bergerak, dia merasa tidak ada alasan untuk menghabisinya.
Dia menganggap mereka berdua sama-sama beruntung karena mendapat kesempatan hidup kedua, lalu berharap burung itu menjalani kehidupan barunya dengan baik, sama seperti dirinya. Sebelum pergi, Shion berkata bahwa jika memang ditakdirkan, suatu hari nanti mereka pasti akan bertemu lagi. Setelah urusan pakaian selesai, dia memutuskan bahwa tujuan berikutnya adalah mencari tempat untuk dijadikan rumah. Shion mulai berkeliling, dan tempat pertama yang ditemukannya adalah sebuah gua. Namun, di dalam gua itu dia justru bertemu dengan monster kelabang raksasa. Karena tidak tertarik tinggal di tempat yang gelap seperti itu, dia memutuskan untuk pergi. Namun sebelum meninggalkannya, dia lebih dulu memenggal kepala monster tersebut. Setelah keluar dari gua, dia kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya, dia tiba di pegunungan bersalju. Di sana dia bertemu beberapa monster es, tetapi semuanya dengan mudah dikalahkannya. Meski begitu, dia menolak tinggal di pegunungan bersalju karena akan sulit mencari makanan, sehingga dia kembali melanjutkan pencariannya. Shion terus mencari tempat tinggal yang sempurna, dan setelah perjalanan yang panjang, akhirnya dia berhasil mencapai puncak sebuah bukit. Di sana dia menemukan lokasi yang sangat cocok. Ada sebuah danau, tumbuhan hijau yang subur, serta perbukitan yang mengelilingi kawasan itu. Dia kemudian memeriksa danau tersebut dan menyadari bahwa danau itu dipenuhi ikan yang bisa dijadikan sumber makanan. Semua hal yang dibutuhkan untuk sebuah tempat tinggal yang ideal tersedia di sana. Tanpa ragu sedikit pun, Shion memutuskan bahwa di sanalah dia akan membangun rumah barunya. Sementara itu, seekor chimera tipe mekanik baru saja tiba di alam iblis. Setelah memutuskan membangun rumah di lokasi itu, Shion mulai mencari tempat yang paling sesuai untuk mendirikannya. Begitu menemukan sebidang tanah yang cocok, dia langsung mulai membangun. Dia mengubah lengannya menjadi bilah-bilah tajam yang panjang. Hanya dengan satu ayunan, dia menempa pohonan dan menyusun batang-batang kayunya. Semua kayu itu kemudian ditata dengan rapi. Saat meletakkan balok pondasi di atas tanah, dia menyadari permukaannya tidak rata dan segera memperbaikinya. Dia meratakan seluruh area hingga tanahnya benar-benar datar. Setelah selesai, dia kembali menggunakan senjatanya untuk memotong pepohonan. Batang-batang pohon itu kemudian mulai dipersiapkan. Lalu dia menancapkannya di keempat sudut sebagai tiang utama rumah. Setelah itu, dia memasang papan-papan kayu sebagai lantai rumah. Sedangkan untuk dindingnya, karena tidak memiliki paku, dia menggunakan lendir dari monster siput sebagai perekat. Ternyata lendir itu mengeras dengan sangat kuat. Meski dia belum tahu apakah tahan air atau tidak, dia tetap menggunakannya dengan memberi lapisan air tipis agar seluruh bagiannya merekat sempurna. Sebagai sentuhan terakhir, dia menggunakan benang kepompong dari larva ulat sutra. Shion cukup puas dengan rumah yang berhasil dibangunnya, tetapi dia merasa masih ada sesuatu yang kurang. Dia mulai memikirkan apa saja yang biasanya dimiliki rumah manusia, lalu menyadari masih banyak hal yang harus dilengkapinya. Dia sempat terpikir untuk membuat taman atau bahkan memelihara seekor anjing. Namun dia langsung mengurungkan niat itu karena mustahil memelihara anjing di alam iblis. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat kebun sayur, meski masih bingung tanaman apa yang bisa tumbuh di alam iblis. Tiba-tiba dia teringat bahwa ada sesuatu yang bisa ditanam. Di pegunungan bersalju yang tidak jauh dari sana, terdapat tanaman khusus bernama mandragora. Shion segera menuju habitat mandragora di pegunungan bersalju, tempat energi iblis paling pekat berada. Hamparan salju tebal di pegunungan itu membuatnya teringat pada masa kecilnya, saat dirinya diculik ketika masih kecil dan dibawa ke laboratorium. Meski harus mengalami begitu banyak penderitaan, dia tidak bisa menyangkal bahwa menjadi chimera juga memiliki keuntungan. Salah satunya adalah tubuhnya tidak lagi terpengaruh rasa dingin maupun lapar. Tak lama kemudian, dia akhirnya menemukan ladang tanaman mandragora. Rupanya, ternyata mandragora sangat sensitif terhadap stres dan sifatnya mirip monster ikan matahari. Perubahan lingkungan sekecil apapun bisa membuatnya mati. Karena berencana memindahkan mandragora, Shion memutuskan untuk memilih yang masih muda agar lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencabutnya beserta akar. Dia juga sempat berpikir untuk menutup telinga karena mandragora terkenal akan jeritanya saat dicabut. Namun saat dia mencabut salah satu mandragora, tanaman itu justru tetap diam. Dia mengira itu hanya kebetulan. Dia pun mencabut satu mandragora lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Bahkan semua mandragora itu tampak tertidur nyenyak dan sama sekali tidak peduli. Dia terus mencabut beberapa mandragora lainnya, tetapi tidak satu pun berteriak seperti yang dia bayangkan. Rupanya jeritan itu hanya terjadi pada mandragora yang dibudidayakan oleh manusia.
Karena dunia manusia memiliki energi iblis yang sangat rendah, mandragora di sana selalu berada dalam tekanan sehingga akan menjerit histeris jika dicabut paksa, lalu mati sesudahnya. Sebaliknya, di alam iblis mereka tidak memiliki alasan untuk berteriak. Namun, Shion justru bingung mengapa tanaman-tanaman itu juga tidak berusaha melarikan diri darinya. Tiba-tiba dia teringat bahwa tubuhnya juga mengandung sel mandragora. Mungkin itulah sebabnya mereka menganggapnya sebagai sesama. Menurutnya, hal itu justru menjadi keuntungan karena membuat pekerjaannya jauh lebih mudah. Dia bahkan mulai membayangkan berbagai manfaat yang bisa didapat dari membudidayakan mandragora, mulai dari membuat teh hingga menjadikannya camilan. Namun dia tahu bahwa memetik buah mandragora secara paksa akan membuatnya beracun. Karena itu, dia harus menemukan cara agar tanaman-tanaman tersebut benar-benar mempercayainya. Saat itulah dia menyadari ada beberapa hunter di sekitar lokasi. Karena penasaran dengan alasan mereka berada di pegunungan bersalju yang berbahaya, Shion memutuskan untuk menghampiri mereka. Sementara itu, dua orang hunter sedang berhadapan dengan kawanan monster kelinci rank B setelah ditinggalkan oleh rekan-rekan mereka. Keduanya hanya mampu bertahan berkat penghalang yang mereka ciptakan. Namun, penghalang itu juga hampir hancur. Dalam keputusasaan, mereka mulai menyesali keputusan menjadi hunter, padahal masih banyak pekerjaan lain yang bisa dipilih. Tepat ketika mereka hampir terbunuh, sesuatu tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam tanah tepat di depan mereka. Peristiwa itu langsung menarik perhatian kedua hunter dan kawanan kelinci tersebut. Saat debu mulai menghilang, mereka terkejut melihat sosok seseorang berjalan mendekat. Dan sosok itu tidak lain adalah tokoh utama kita. Shion menyadari bahwa monster itu adalah Snow Bunny. Begitu para kelinci itu merasakan aura yang memancar dari tubuhnya, mereka langsung panik dan melarikan diri dalam sekejap. Kedua hunter itu tidak percaya monster rank B bisa kabur hanya karena melihat Shion. Mereka segera berterima kasih kepada Shion karena telah menyelamatkan nyawa mereka, lalu saling memperkenalkan diri. Namun, kedua hunter itu tampak kebingungan karena belum pernah mendengar nama yang saneh itu. Shion lalu bertanya mengapa hunter berperingkat rendah, seperti mereka nekat memasuki alam iblis. Mereka mengaku tergiur oleh hadiah besar dari misi menangkap seekor chimera hidup-hidup. Begitu mendengar kata chimera, Shion langsung waspada karena mengira mereka sedang membicarakan dirinya. Namun, para hunter menjelaskan bahwa chimera yang kabur dari laboratorium itu adalah chimera tipe mekanik. Karena dirinya bukan tipe mekanik, Shion pun merasa tidak perlu khawatir. Dia hanya berniat mendapatkan gate crystal lalu kembali ke rumah barunya. Shion kemudian bertanya di mana perlengkapan mereka, karena dia yakin mereka membawa gate crystal. Kedua hunter itu menjelaskan bahwa semua perlengkapan mereka telah dibawa kabur oleh rekan-rekan yang mengkhianati mereka. Mereka lalu bertanya, apakah Shion berencana kembali ke dunia manusia dalam waktu dekat karena kondisi mereka sudah hampir mencapai batas. Energi iblis di alam ini memang mematikan bagi manusia jika terlalu lama terpapar. Namun, hal itu sama sekali tidak berpengaruh pada Shion. Kedua hunter itu pun memohon agar Shion menyelamatkan mereka. Tepat saat itu, Shion berhasil merasakan keberadaan para hunter yang berkhianat. Dia langsung terbang ke udara menuju lokasi mereka, sementara kedua hunter itu hampir dibuat pingsan karena penyelamat mereka menghilang begitu saja di depan mata. Di tempat lain, para hunter yang berkhianat akhirnya berhasil mengepung chimera tersebut dan bersiap menghabisinya. Saat mereka mulai menyerang dari segala arah, chimera itu langsung mengaktifkan mode tempurnya dan bersiap menghadapi mereka tanpa rasa takut. Tak lama kemudian, Shion tiba di lokasi terakhir tempat dia merasakan keberadaan chimera itu. Namun, yang ditemukannya hanyalah genangan darah serta perlengkapan milik para hunter. Selain itu, dia juga melihat jejak kaki seorang anak bercampur dengan jejak seekor monster. Hal itu menunjukkan bahwa chimera tersebut mampu mengubah bentuk tubuhnya selama bertarung. Karena chimera itu terbuat dari logam cair. Kemampuan berubah bentuk memang masuk akal, namun material pembuatnya sangat langka sehingga ukurannya sengaja dibuat kecil, tidak lebih besar dari seorang anak kecil atau seekor anjing. Shion cukup terkesan karena chimera itu mampu menghadapi 5 hunter rank B yang memburunya. Sementara itu, kedua hunter itu sudah berada di ambang batas. Bahkan, salah satu dari mereka sedang menanti kelahiran anaknya. Mereka pun pasrah dan mengira ajal mereka sudah di depan mata. Saat itulah Shion muncul sambil membawa seluruh perlengkapan mereka di punggungnya. Kedua hunter itu langsung memohon agar Shion menyelamatkan mereka. Awalnya Shion berniat mengabaikan mereka, namun dia teringat bahwa mereka sudah tidak memiliki gate crystal.
Salah satu hunter kemudian mengeluarkan uang tunai sebesar 2 juta won dan menawarkan untuk membeli Gate Crystal jika Shion memilikinya. Mereka tahu bahwa jika tidak segera keluar dari alam iblis, kematian sudah menunggu. Shion cukup terkejut melihat uang sebanyak itu ditawarkan hanya untuk sebuah Gate Crystal yang sebenarnya tidak terlalu dia butuhkan. Meski begitu, dia tetap menerima uang tersebut karena mungkin akan berguna saat nanti pergi ke dunia manusia. Setelah itu, Shion langsung membuka sebuah gerbang untuk mereka. Kedua hunter itu membungkuk penuh hormat dan berjanji tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah Shion lakukan. Saat salah satu hunter membantu rekannya yang sudah kelelahan memasuki gerbang, Shion berkata bahwa harga Gate Crystal dulu hanya sekitar 200.000 won. Namun, hunter itu menjelaskan bahwa harga tersebut sudah lama berubah, lalu bertanya mengapa Shion bisa berpikir begitu. Shion pun mengaku merasa sedikit bersalah karena tanpa sadar telah mengambil uang mereka terlalu banyak. Untuk menghilangkan rasa bersalah itu, dia memutuskan melakukan sesuatu sebagai balasannya. Dia menepuk bahu hunter yang kelelahan itu, lalu mulai menyalurkan mana ke dalam tubuhnya. Tindakan itu langsung membuat kedua hunter terkejut, karena teknik seperti itu bahkan enggan dilakukan oleh hunter rank A. Hal itu disebabkan mana dari dua orang bisa saling berbenturan dan merusak jalur mana, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Karena itulah mereka mengira Shion akan gagal dan justru membunuh mereka. Namun di luar dugaan, Shion berhasil melakukannya dengan sempurna dan bahkan memurnikan energi iblis yang ada di dalam tubuh hunter tersebut. Kedua hunter itu langsung berpelukan karena mereka benar-benar mengira tadi sudah tidak akan selamat. Setelah selesai membantu mereka, Shion memutuskan untuk pergi. Sementara itu, kedua hunter terus mengucapkan terima kasih sambil bertanya-tanya seberapa besar mana yang dimiliki Shion hingga mampu melakukan hal sehebat itu dengan mudah. Setelah kedua hunter itu pergi, Shion kembali ke rumahnya. Dia pun merasa puas karena perjalanan kali ini berjalan dengan sangat lancar. Sesampainya di rumah, dia melihat Mandragora sudah terbangun dan memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menanamnya. Dia memilih sebidang tanah yang cocok, lalu mulai menanam mandragora satu persatu. Namun tanaman-tanaman itu justru terlihat murung. Shion pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Dia kemudian mencoba mengalirkan sedikit mana agar mereka merasa lebih baik. Benar saja suasana hati mandragora langsung membaik membuat Shion merasa lega. Sementara itu, Chimera tipe mekanik diam-diam bersembunyi di balik semak. Meskipun Shion bisa merasakan keberadaannya, dia memilih tidak bertindak sampai Chimera itu sendiri berniat mendekatinya. Shion masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan semua barang yang dia dapat dari para hunter, termasuk uang tunai. Di antara barang-barang itu terdapat kompor portabel, 8 Gate Crystal, pakaian cadangan, dan kantong tidur. Shion merasa semua itu benar-benar berguna. Yang lebih beruntung lagi, di dalam tas itu juga ada mie instan. Dia teringat bahwa terakhir kali makan mie instan adalah saat masih tinggal di panti asuhan. Karena mulai lapar, dia pun memutuskan untuk memasaknya. Mengikuti petunjuk pada kemasannya, dia mengambil panci lalu keluar rumah untuk mengambil air. Namun tiba-tiba seekor ikan melompat keluar dari danau dan menyerangnya. Karena merasa mie instannya akan lebih enak jika ditambah bahan lain, dia langsung memukul ikan itu hingga mati, lalu memasukkannya ke dalam panci. Untuk melengkapi masakannya, dia juga mencari telur liar serta beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan pengganti daun bawang. Semua bahan itu kemudian dimasukkannya ke dalam panci. Sementara itu, Chimera tipe mekanik terus mengintip dari kejauhan, dan perutnya mulai berbunyi karena lapar. Shion lalu menyalakan kompor portabel. Kemudian dia mulai memasak mie instannya. Namun, aroma mie yang sedang dimasak itu justru sangat menyengat. Bau tersebut hampir membuat Mandragora pingsan. Meski aromanya terdengar mengerikan, Chimera tipe mekanik justru terlihat sangat tertarik dengan makanan itu. Karena ingin ikut mencicipi makanan tersebut, Chimera itu pun memikirkan sebuah ide yang menurutnya sangat cerdas. Dia mengubah wujudnya menjadi seekor anjing. Dari pengamatannya, manusia sangat menyukai anjing dan biasanya mudah merasa iba pada hewan yang terluka. Dia lalu mendekati Shion sambil berpura-pura menjadi anjing. Namun Shion langsung menyadari bahwa itu sebenarnya adalah Chimera tipe mekanik. Shion mengamati situasinya dan menyimpulkan bahwa Chimera mekanik itu masih sangat muda serta masih dalam tahap belajar. Dia pun bertanya-tanya bagaimana Chimera itu bisa melarikan diri dari laboratorium hingga akhirnya berhasil mencapai alam iblis. Karena Chimera itu tampaknya ingin bergabung dengannya, Shion pun menawarkan semangkuk mie instan buatannya yang tampilannya memang kurang menggugah selera. Keduanya lalu duduk bersama untuk makan.
Momen itu membuat Shion teringat saat dirinya dan anak-anak panti lainnya menikmati mie instan bersama di panti asuhan. Setelah mereka selesai menikmati hidangan sederhana itu, Shion mengatakan bahwa Chimera itu boleh pergi karena dia masih harus membereskan semuanya. Anjing itu pun berbalik untuk pergi. Namun, saat melangkah menjauh, Shion mengingatkannya bahwa tadi ia sempat pincang di kaki kiri. Chimera itu langsung terkejut karena sadar penyamarannya telah terbongkar. Meski begitu, ia segera mengganti kaki yang pura-pura terluka dan kembali berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, Shion memutuskan untuk mencoba mencuci pakaian dan mengeluarkan beberapa baju yang diperolehnya dari para hunter. Dia merasa sudah saatnya memakai pakaian biasa karena tidak mungkin terus mengenakan pakaian dari kulit seperti manusia purba. Dia pun meletakkan sebuah baju di atas batu. Karena belum pernah mencuci sebelumnya, dia memutuskan mengikuti cara yang pernah diketahuinya. Dia mengambil sebatang kayu pendek lalu dengan sangat hati-hati memukul baju itu. Namun, bahkan pukulan selembut itu tetap menghancurkan batu sekaligus bajunya. Shion pun kembali merasakan sisi merepotkan dari memiliki kekuatan yang terlalu besar. Untungnya, dia masih memiliki satu baju lagi untuk dicoba. Namun, saat itu juga dia menyadari bahwa Chimera tipe mekanik masih terus mengikutinya diam-diam meski belum berani mendekatinya. Chimera itu terus berubah menjadi berbagai wujud agar penyamarannya tetap sempurna. Sambil terus mengamati setiap gerakan Shion dari kejauhan. Dari semua yang telah dilihatnya sejauh ini, Shion menyimpulkan bahwa usia Chimera tipe mekanik itu kemungkinan masih di bawah 5 tahun. Selain itu, cara bicaranya juga masih terdengar kaku seperti mesin. Menurut Shion, hal itu wajar karena merupakan efek samping pada Chimera muda yang pengetahuannya ditanamkan secara paksa. Setelah melalui usaha yang cukup melelahkan, akhirnya dia berhasil mencuci baju itu dengan baik. Namun setelah selesai mencucinya, dia baru sadar bahwa ukuran baju itu ternyata terlalu kecil untuknya. Alih-alih membuangnya, dia memilih menggantung baju itu di jemuran sebagai kenang-kenangan. Setelah itu, dia memutuskan untuk memeriksa keadaan Mandragora. Begitu Shion meninggalkan baju itu di tali jemuran, Chimera tipe mekanik segera mengambilnya. Lalu memakainya karena hanya meniru apa yang selama ini ia lihat dilakukan manusia. Chimera mekanik itu pun dengan bangga menyatakan bahwa baju tersebut kini menjadi miliknya. Agar semakin cocok memakainya, ia berubah menjadi seorang gadis kecil berambut panjang yang cantik. Saat memeriksa Mandragora, Shion menyadari ada sesuatu yang aneh. Daun-daunnya mulai layu dan akar-akarnya terlihat mengering, padahal seharusnya tidak seperti itu. Shion kebingungan karena sebelumnya dia sudah mencabut semua gulma saat menyiapkan lahan. Dia pun segera memeriksanya dengan lebih teliti. Barulah dia menemukan bahwa ada parasit di bawah tanah yang selama ini mengganggu pertumbuhan Mandragora. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena kurang teliti hingga hampir membuat tanaman-tanaman itu mati. Shion pun memutuskan untuk membuat kebun yang benar-benar layak dengan ukuran kurang lebih sebesar rumahnya. Tepat saat hendak memulai pekerjaannya, Chimera itu tiba-tiba muncul dan menyapanya. Shion terkejut melihat Chimera tersebut kini berubah menjadi seorang gadis, bahkan sudah mulai mencoba berbicara dengannya. Gadis itu bertanya apakah bangunan di belakang Shion adalah rumahnya, dan Shion pun mengangguk membenarkannya. Dia lalu bertanya apakah Shion memang penduduk asli daerah itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Shion langsung berniat mengerjainya sedikit. Shion mengaku bahwa dirinya memang penduduk asli, lalu balik bertanya gadis itu berasal dari suku mana. Pertanyaan itu langsung membuat Chimera tersebut kebingungan. Setelah berpikir sejenak, gadis itu mengaku berasal dari seberang air terjun, yang letaknya sangat jauh hingga mustahil ditemukan. Shion pun melanjutkan godaannya dengan bertanya apakah dia berasal dari suku kelapa yang tinggal di dekat air terjun. Tanpa curiga sedikit pun, Chimera itu langsung mengangguk dan mengaku berasal dari suku kelapa. Shion kemudian menunjukkan bahwa pakaian yang dikenakannya jelas miliknya. Namun, gadis itu beralasan bahwa apapun yang ditemukan oleh anggota sukunya otomatis menjadi milik mereka. Mendengar alasan itu, Shion hanya tersenyum dan membiarkannya memakai pakaian tersebut. Shion lalu bertanya mengapa dia berada di tempat itu. Gadis itu menjelaskan bahwa dirinya telah diusir dari sukunya sehingga ingin meminta bantuan. Dengan memohon, gadis itu meminta izin kepada Shion agar diperbolehkan tinggal di rumahnya. Shion sengaja berpura-pura tidak mengerti dan bertanya apa maksud dari tinggal bersamanya. Gadis itu pun menjelaskan bahwa rumah Shion terlihat aman untuk ditinggali. Shion akhirnya memahami bahwa gadis itu hanya membutuhkan tempat bernaung. Dia pun setuju, tetapi dengan syarat gadis itu harus membuktikan bahwa dirinya berguna. Gadis itu langsung menyetujuinya dan meminta Shion memberinya pekerjaan.
Shion kemudian menyuruhnya mengolah lahan karena dia ingin membuat kebun baru untuk Mandragora. Gadis itu tanpa membuang waktu langsung mengambil tongkat dari tangan Shion sambil meyakinkannya bahwa dia sangat pandai menggunakan tenaganya. Detik berikutnya, dia langsung mencangkul tanah dengan kekuatan luar biasa. Shion pun dibuat terkejut karena gadis itu sama sekali tidak berusaha menyembunyikan kekuatannya. Dia lalu menyadari bahwa Nari belum terbiasa hidup sebagai anak manusia biasa sehingga tidak mengerti bagaimana seharusnya mereka bertingkah. Tiba-tiba Shion bertanya siapa namanya. Gadis itu langsung terdiam karena selama ini dia memang tidak pernah memiliki nama. Akhirnya, dia memutuskan untuk membuat nama bagi dirinya sendiri. Terinspirasi dari bunga yang dilihatnya sebelumnya, dia memilih nama Kimnari. Shion langsung paham dari mana asal nama itu, tetapi dia memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Tak lama kemudian, Kimnari berhasil menyelesaikan kebunnya, sementara Shion memasang pagar batu di sekelilingnya. Shion lalu memindahkan Mandragora ke sana, dan tanaman-tanaman itu tampak sangat menyukai lingkungan barunya. Saat itulah Shion melihat Kimnari menangis dan bertanya apa yang terjadi. Kimnari mengatakan bahwa Mandragora mengingatkannya pada teman-temannya. Jawaban itu membuat Shion terkejut karena dia tidak menyangka laboratorium membiarkan para hasil eksperimen mereka menjalin hubungan satu sama lain. Tiba-tiba Shion merasakan aura aneh di udara. Dia menyadari ada para monster yang sedang bertarung. Pada saat yang sama, Nari mengatakan bahwa sebelumnya dia sempat melihat seekor monster anak burung. Dilihat dari aura yang terasa, anak burung itu sedang diserang. Awalnya Shion tidak terlalu peduli, tetapi dia melihat Nari tampak gelisah yang membuatnya heran. Ternyata Nari ingin menyelamatkan anak burung itu. Namun, dia kesulitan mengungkapkannya karena perintah yang ditanamkan di dalam dirinya membuatnya hampir tidak memiliki kehendak bebas. Melihat hal itu, Shion akhirnya memutuskan untuk membantu, mengatakan bahwa anak burung itu mungkin masih bisa diselamatkan jika mereka segera bertindak. Ucapan itu langsung membuat Nari berlari menuju lokasi anak burung tersebut. Di sana, anak burung itu memang sedang diserang oleh sekelompok monster lain. Dengan marah, Nari menghajar para monster itu sambil berteriak agar mereka berhenti mengganggu anak burung tersebut. Ternyata saat masih berada di laboratorium, Nari sering dirundung oleh sesama subjek eksperimen karena dia selalu patuh dan rajin menjalankan semua perintah. Mereka bahkan sering mengeroyoknya hingga babak belur. Itulah sebabnya Nari sangat membenci para perundung. Didorong oleh kemarahan dari masa lalunya, Nari menghajar semua monster itu tanpa ampun. Sementara itu, Shion sedang merawat Mandragora. Tak lama kemudian, Nari kembali. Di tangannya, dia membawa seekor anak burung putih. Sayangnya, anak burung itu sudah pingsan akibat serangan yang diterimanya. Shion baru saja hendak memberi petunjuk ketika tiba-tiba dia merasa anak burung itu sangat familiar. Nari langsung menangis sambil memohon agar Shion menyelamatkan burung tersebut dan Shion pun setuju untuk membantunya. Dia meletakkan tangannya di tubuh anak burung itu lalu mengalirkan mana karena tidak menemukan luka yang benar-benar fatal. Saat memeriksanya, Shion langsung menyadari bahwa anak burung itu adalah monster tipe abadi yang dulu pernah dia ambil kulitnya. Namun, Shion bingung mengapa ukuran monster itu kini menjadi sangat kecil. Dia pun menduga cara regenerasinya berbeda dengan miliknya. Setelah selesai menyalurkan mana, Nari bertanya apakah kondisi anak burung itu benar-benar berbahaya. Shion menjelaskan bahwa masalah utamanya hanyalah kekurangan gizi. Tubuhnya mengecil karena terlalu lama kelaparan. Shion lalu meyakinkan Nari bahwa monster itu akan pulih dengan sendirinya karena sudah diberi tambahan mana. Meski begitu, Nari tetap merasa khawatir meninggalkan anak burung itu sendirian. Dia pun memohon kepada Shion agar diizinkan merawatnya. Nari berjanji akan melatih dan memberinya makan dengan baik. Shion mengingatkan bahwa monster burung itu bisa tumbuh menjadi sangat besar saat dewasa. Namun, Nari tidak keberatan dan bahkan berkata akan memberinya makan secukupnya saja. Shion tidak ingin berdebat lagi, jadi dia mengizinkan Nari merawatnya. Lagi pula, monster itu juga bisa berguna sebagai penjaga halaman rumah mereka. Tak lama kemudian, monster burung itu akhirnya sadar. Begitu membuka matanya, dia langsung mengenali Shion. Sementara Nari bersorak gembira karena monster itu sudah bangun, monster burung itu justru menatap waspada pria kuat yang berdiri di depannya. Dia juga merasa sangat kesal karena sedang digendong dan diperlakukan seenaknya oleh seorang gadis kecil. Hingga bertanya-tanya bagaimana anak sekecil itu bisa berada di alam iblis. Di telinga Nari, yang terdengar hanyalah suara guguk khas burung itu. Namun, Shion justru mendengar monster itu sedang menjerit meminta tolong. Shion pun terkejut saat menyadari bahwa dirinya ternyata bisa memahami bahasa monster burung tersebut.
Karena sangat senang akhirnya memiliki hewan peliharaan, Nari langsung memandikannya dan mulai memikirkan nama yang cocok. Nama terbaik yang terpikir olehnya adalah Gu, karena burung itu terus mengeluarkan suara gugu, seperti burung merpati. Sementara itu, monster burung tersebut hanya bisa pasrah mendengar nama yang menurutnya sangat buruk. Gu segera berdiri lalu berteriak kepada Nari. Namun, Nari justru mengira Gu sedang menangis dan meminta lebih banyak air. Tanpa ragu, Nari kembali menyiram Gu dengan lebih banyak air, tetapi hal itu justru membuat Gu semakin menderita. Gu hanya bisa tergeletak di atas meja sambil memohon agar Nari berhenti menyiramnya. Karena Nari tidak bisa memahami ucapan Gu, Chaeon turun tangan dan meminta Nari berhenti menyiramnya. Nari pun menyimpulkan bahwa Gu pasti lapar, lalu keluar untuk mencari makanan. Beberapa saat kemudian, Shion menyadari bahwa dirinya membutuhkan sebuah tempat penyimpanan. Dia pun menebang beberapa pohon agar bisa dipotong sesuai ukuran yang diinginkannya. Namun pohon itu langsung hancur hanya dengan sentuhan ringan. Chan pun kebingungan karena merasa sudah mengikuti semua cara yang ia ketahui. Tetapi Gu mengatakan bahwa semuanya salah. Menurutnya setiap pohon memiliki tekstur yang berbeda, dan pohon yang sedang dipotong Qian hanyalah kayu lunak. Qian terkejut mengetahui bahwa setiap pohon memiliki tingkat kekerasan yang berbeda. Gu bahkan tidak habis pikir melihat betapa bodohnya Qian karena tidak mengetahui hal itu. Qian lalu bertanya, warna apa yang menandakan kayu paling keras? Gu pun menjelaskan bahwa kayu berwarna merah adalah yang paling kuat. Tiba-tiba, monster anak ayam itu menyadari bahwa Shion ternyata benar-benar bisa memahami ucapannya. Tetapi untuk memastikannya, ia mencoba menciptakan jembatan telepati untuk memasuki pikiran Cheon. Gu pun bertanya bagaimana Qian bisa memahami ucapannya. Shion menjelaskan bahwa kata-kata manusia seolah muncul begitu saja di dalam kepalanya. Di sisi lain, Cheon justru merasa lebih aneh karena seekor monster bisa memahami bahasa manusia. Gu sendiri tampak ragu untuk menjelaskan alasannya. Namun Qian menyimpulkan bahwa Gu adalah monster langka, bertipe kecerdasan yang lahir dari kemungkinan yang sangat kecil. Selama ini ia hanya mendengar keberadaannya, dan baru kali ini melihatnya secara langsung. Shion kemudian mengingatkan bahwa dirinya dan monster itu sebenarnya pernah bertemu sebelumnya. Gu tidak membantahnya, bahkan selama ini ia memang menunggu kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Semua itu karena dahulu Shion telah menyelamatkan nyawanya dengan melepaskan kulitnya yang dipenuhi racun. Sejak saat itu, Gu berjanji bahwa jika mereka bertemu lagi, ia akan membantu Qian setidaknya sekali. Shion akhirnya menyadari bahwa inti keabadian Gu tetap bertahan karena dahulu ia telah membersihkan racun yang menggerogoti tubuhnya. Karena Gu menawarkan bantuan, Shion pun bertanya apakah ia bersedia membantu sekarang juga. Gu menjawab iya. Ia meminta Shion mengikutinya karena akan menunjukkan tempat tumbuhnya pohon-pohon merah. Namun saat mereka hendak berangkat, Nari tiba-tiba berlari kembali dengan seorang hunter yang terus mengejarnya. Hunter itu menggunakan serangan elemen api yang membuat Nari sangat ketakutan. Tetapi hidup dan kariernya dipertaruhkan jika ia gagal membawa kembali Mechanical Chimera tersebut. Tak lama kemudian, ia berhasil menyusul Nari. Nari pun terjatuh ke tanah sambil menangis terseduh-seduh. Hunter itu langsung melepaskan serangan api yang sangat kuat untuk melumpuhkan Nari. Namun, Shion menahan serangan itu. Dengan Gu yang bertengger di bahunya, Shion muncul dengan aura penuh amarah. Gu mengatakan bahwa ia akan menjelaskan soal pohon-pohon itu setelah mereka menyelamatkan Nari. Shion menyadari bahwa Nari benar-benar kehilangan ketenangannya karena sangat takut pada api. Karena itu, ia memutuskan memadamkan api terlebih dahulu. Sementara itu, Gu sangat marah melihat seorang hunter tega mengintimidasi anak kecil. Di sisi lain, hunter itu juga kesal karena orang asing tiba-tiba menghalanginya menjalankan tugas. Shion pun menyuruh pria itu diam saja karena terlalu banyak bicara. Ucapan itu membuat sang hunter semakin murka. Dengan marah, ia kembali mengeluarkan semburan api yang lebih besar dari tubuhnya. Namun, Shion dengan santai melakukan sesuatu yang langsung mampu menaklukkannya. Ia menembakkan ledakan energi ke arah bukit di belakang hunter itu. Serangan tersebut membuat bukit itu runtuh dan menimpa sang hunter. Hunter itu baru menyadari apa yang terjadi ketika semuanya sudah terlambat. Sebelum sempat bereaksi, ia sudah terkubur di bawah tumpukan pasir yang sangat besar. Setelah itu, Shion menghampiri Nari dan meyakinkannya bahwa kini tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Ia mengatakan bahwa setiap kali merasa takut pada sesuatu, yang perlu dilakukan hanyalah mengalahkannya. Setelah itu, Shion memutuskan memeriksa keadaan sang hunter. Ia memegang kepala hunter itu dan mencoba menariknya keluar dari timbunan pasir. Namun tanpa diduga, rambut hunter itu justru terlepas. Shion pun dibuat terkejut melihat kejadian tersebut.
Tetapi keterkejutannya berubah menjadi keheranan saat melihat kepala botak sang hunter yang benar-benar licin. Semua orang ikut terkejut karena hunter itu masih terlihat sangat muda, tetapi ternyata sudah botak. Rupanya, ia selama ini menutupi rasa tidak percayanya dengan memakai wig. Nari yang tadi menangis hebat langsung melupakan rasa takutnya dan malah tertawa terbahak-bahak sambil mengejek si kepala botak. Sementara itu, Shion mencoba menilai situasinya. Dilihat dari perbandingan kekuatan hunter tersebut dengan kekuatan Nari, menurutnya Nari seharusnya tidak mungkin kalah dari orang seperti itu. Karena ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Shion memutuskan menggunakan telepati. Kemampuan itu memungkinkannya melihat ingatan seseorang. Dari sana, ia menyadari bahwa Nari masih sangat takut pada ilmuwan jahat yang dulu menjadikannya bahan eksperimen. Chaeon lalu mengusap kepala Nari sambil memujinya sebagai gadis yang kuat. Ia tahu trauma itu tidak akan hilang begitu saja, tetapi seiring berjalannya waktu, luka itu pasti akan perlahan sembuh. Kini, Shion justru bingung harus berbuat apa dengan si kepala botak. Dengan wajah ceria, Nari tiba-tiba berkata bahwa ia punya sebuah ide. Tak lama kemudian, hunter itu terbangun dan mendapati dirinya tergantung di dekat air terjun. Tubuhnya diikat pada sebuah tali besar yang ujungnya diikatkan ke batu raksasa. Melihat keadaan itu, sang hunter langsung menyesali semua keputusan hidup yang pernah diambilnya. Di kejauhan, Nari tertawa terbahak-bahak, sementara Shion berusaha menghentikannya agar tidak mengejek penampilan orang lain. Setelah itu, Shion mengambil sebuah panci. Lalu ia mengisinya dengan air sungai sambil berkata bahwa air itu akan digunakan untuk membuat ramen. Mendengar itu, Nari langsung bersemangat karena menurutnya ramen ikan buatan Shion adalah yang paling enak di dunia. Kian kemudian menggodanya dengan bertanya apakah suku kelapa juga suka makan ramen ikan, dan Nari menjawab dengan antusias bahwa tentu saja suka. Sementara itu, sang hunter mencoba memahami situasinya. Dari penampilan Kian, ia menebak pria itu setidaknya adalah hunter peringkat A. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa Kian jauh lebih kuat dari perkiraannya, karena memang ada hunter-hunter hebat yang memilih bergerak dari balik bayangan. Saat Shion sedang mengambil air untuk memasak ramen, Nari sibuk menangkap ikan ke sana kemari. Shion lalu mengatakan bahwa mereka hanya membutuhkan 1 ekor ikan, jadi sisanya sebaiknya dilepaskan. Nari langsung mengangguk semangat, lalu Shion menyuruhnya memasukkan ikan itu ke dalam panci. Pemandangan itu membuat sang hunter benar-benar tercengang. Ia tidak percaya mereka berniat memasak 3 bungkus ramen dengan air sebanyak itu. Sebagai pecinta ramen, ia tidak sanggup melihat kekacauan yang akan terjadi. Akhirnya, ia berteriak meminta agar dilepaskan supaya bisa memasakkan ramen untuk mereka. Kian pun setuju dan menurunkannya dari tempat ia digantung agar bisa memasak ramen. Meskipun yang akan dimasak hanyalah ramen, hunter itu bisa merasakan tekanan luar biasa yang dipancarkan oleh Shion dan Kian. Ia pun sadar bahwa nasibnya tamat jika sampai gagal memasaknya. Dengan keringat membasahi wajahnya, ia memutuskan menggunakan cara memasak ramen paling standar yang ia kuasai. Ia memperkirakan jumlah air yang dibutuhkan berdasarkan instingnya, mengingat ia sedang memasak 3 bungkus ramen. Setelah air mendidih, ia memasukkan bumbu dan lalu memperkirakan proses memasaknya membutuhkan sedikit lebih dari 4 menit. Untuk mendapatkan waktu yang benar-benar tepat, ia mulai menghitung detak jantungnya sendiri. Begitu hitungannya mencapai 200, ia langsung menunjukkan seluruh teknik memasak mie yang dikuasainya. Hunter itu sempat berharap memiliki kimchi sebagai pelengkap, tetapi karena berada di alam iblis, hal itu mustahil. Meski begitu, ia merasa sudah memberikan yang terbaik dan tidak menyesali apapun yang akan terjadi setelah ini. Begitu selesai memasak, ia memanggil mereka untuk mencicipinya. Saat melihat semangkuk ramen itu, Nare langsung berkata bahwa tampilannya benar-benar berbeda dari ramen buatan Shion. Shion dan yang lainnya pun memutuskan untuk mencobanya. Dan saat mereka menyuapkan sesendok pertama ke mulut, semuanya langsung terpukau oleh kelezatan ramen tersebut hingga seolah melayang karena rasanya yang luar biasa. Nari langsung melompat dari tempat duduknya sambil berkata bahwa ramen itu sangat lezat. Bahkan Guu ikut tercengang dan bertanya apakah manusia benar-benar makan makanan seenak ini setiap hari. Shion sendiri mengaku ikut terkejut, tetapi ia menyarankan agar mereka menghabiskan ramennya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, mereka menghabiskan seluruh ramen itu sambil diam-diam berharap porsinya tidak cepat habis. Dengan gugup, sang hunter pun bertanya apakah mereka menyukainya. Hal pertama yang ditanyakan Chaeon justru adalah apa yang sebenarnya diinginkan hunter itu. Pertanyaan tersebut membuatnya kebingungan.
Kian menjelaskan bahwa ramen itu terlalu lezat untuk diterimanya secara cuma-cuma. Karena itu, ia meminta sang hunter menyampaikan keinginannya, dan jika masih dalam kemampuannya, ia berjanji akan mengabulkannya. Mendengar itu, hunter bernama Nam Ki-seok langsung bersujud di hadapan Chaeon sambil memohon agar diajari menjadi sekuat dirinya. Chaeon terkejut mendengar permintaan tersebut dan bertanya mengapa Ki-seok memintanya mengajar, padahal ia bukanlah seorang guru. Ki-seok mengaku bahwa Chaeon adalah hunter terkuat yang pernah ditemuinya. Selain itu, ia melihat Chaeon bahkan sudah menetap di alam iblis hingga membangun rumah di sana. Ki-seok kemudian mulai menjelaskan berbagai keuntungan jika dirinya ikut bersama mereka dan keahlian memasaknya menjadi nilai jual utamanya. Bahkan ia rela menjadi kurir yang mengambil berbagai kebutuhan dari dunia manusia untuk Chaeon. Ki-seok benar-benar putus asa ingin belajar darinya agar bisa naik ke peringkat A. Kian kemudian bertanya apakah Ki-seok menyerang Nari karena hadiah buruan. Mendengar itu, Ki-seok terkejut karena makhluk mekanis tersebut ternyata sudah memiliki nama. Shion lalu berbisik di telinganya agar mengikuti saja cerita bahwa Nari berasal dari suku kelapa. Ki-seok menjelaskan bahwa ia mengejar Nari karena alasan pribadi yang sulit ia ungkapkan. Namun, ia meyakinkan Chaeon bahwa alasannya sama sekali bukan karena hadiah buruan. Ki-seok juga mengatakan bahwa selama berhasil lulus ujian kenaikan peringkat hunter, ia tidak mengkhawatirkan hal lainnya. Setelah mendengar permintaannya, Shion setuju membantu karena Ki-seok sudah memasakkan ramen yang sangat lezat untuknya. Sebagai awal latihan, ia mengusulkan agar mereka memulai dengan sesi sparring. Mendengar itu, Ki-seok pun sangat senang. Namun, Nari tiba-tiba menyela dan mengatakan bahwa dialah yang ingin menjadi lawan sparring Ki-seok. Chaeon lalu bertanya apakah ia benar-benar yakin dengan keputusannya. Nari mengingatkan bahwa Chaeon sendiri pernah mengatakan kalau sesuatu yang menakutkan harus dibuat pingsan. Dengan penuh tekad, ia ingin mengalahkan api milik Ki-seok. Shion kemudian menunjuk sebuah batu hitam dan bertanya kepada Ki-seok apakah ia mampu menghancurkannya. Batu itu dikenal sebagai Black Iron Stone, batu yang konon memiliki tingkat kekerasan beberapa kali lipat lebih tinggi daripada berlian. Ki-seok dibuat tercengang dengan permintaan itu. Saat ia masih sibuk mencari alasan mengapa tidak bisa menghancurkan batu tersebut, Nari justru menghancurkannya dalam satu pukulan. Setelah itu, Nari langsung menantangnya untuk memulai sparring. Adegan kemudian beralih ke masa lalu Ki-seok, seorang hunter yang terbangun secara alami dan dikenal sebagai seorang jenius. Ia membangkitkan kemampuannya saat berusia 8 tahun, jauh lebih cepat dibandingkan kebanyakan orang yang biasanya baru terbangun pada usia 10 tahun atau lebih. Karena rajin berlatih, kekuatannya berkembang dengan sangat pesat. Bahkan sebelum menginjak usia 20 tahun, ia sudah mencapai peringkat B+. Saat itu, hidupnya berjalan dengan sangat sempurna. Sampai akhirnya ia menyadari bahwa rambutnya mulai rontok. Memasuki usia awal 20-an, bagian atas kepalanya mulai mengalami kebotakan yang cukup parah. Dan ketika mencapai pertengahan usia 20-an, garis rambutnya berubah menjadi berbentuk huruf M. Ki-seok pun berkeliling ke berbagai apotek demi mencari solusi. Namun, seorang apoteker menyuruhnya menyerah karena sekalipun melakukan transplantasi rambut itu pada akhirnya tetap akan rontok. Padahal dahulu ia adalah pria tampan yang dipenuhi bakat. Namun, masalah rambut itu membuat seluruh rasa percaya dirinya perlahan menghilang. Akibatnya, perkembangan kekuatannya sebagai hunter pun benar-benar terhenti. Hingga suatu hari, ia melihat sebuah program penelitian yang dipandu oleh Dr. Han Myung-do dari Hanbit Research Institute. Dalam acara itu, sang dokter menceritakan bahwa tanpa sengaja ia menumpahkan cairan logam langka ke kepalanya. Dan secara mengejutkan, rambutnya tumbuh sangat lebat. Padahal usianya sudah hampir 90 tahun, tetapi kepalanya masih dipenuhi rambut. Hal itu langsung menarik perhatian Ki-seok hingga ia bangkit dari keterpurukan yang selama ini mengurungnya di rumah. Saat Myung-do ditanya mengenai sisa cairan logam tersebut, ia menjelaskan bahwa cairan itu akan digunakan untuk menciptakan kehidupan mekanis demi mengikuti sebuah kompetisi besar. Mendengar hal itu, Ki-seok langsung kesal karena sang dokter sama sekali tidak berniat mengembangkan obat penumbuh rambut, yang menurutnya justru merupakan manfaat terbesar bagi umat manusia. Beberapa hari kemudian, Ki-seok membaca berita bahwa makhluk mekanis ciptaan Hanbit Research Institute telah melarikan diri ke alam iblis. Karena tidak ada hukum yang berlaku di alam iblis, Ki-seok pun segera bergerak. Ia memutuskan mencari makhluk mekanis itu agar bisa memilikinya sendiri, lalu menuangkan seluruh cairan logam tersebut ke kepalanya. Namun sekarang, setelah berada di alam iblis dan bertarung melawan Nari, justru dialah yang terus dihajar tanpa ampun.
Kiseok benar-benar tidak percaya bahwa Nari jauh lebih kuat darinya, karena ia bahkan tidak mampu mendaratkan satu serangan pun. Melihat itu, Shion mengaku kecewa dan menyampaikan penilaiannya kepada Kiseok. Meski begitu, Kiseok bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia meyakinkan calon gurunya bahwa dirinya pasti akan menjadi lebih baik. Beberapa waktu kemudian, berkat saran Gu mengenai kayu merah, Shion akhirnya berhasil membuat lemari penyimpanan. Bahkan Gu ikut bangga melihat hasilnya dan mengatakan bahwa lemari itu pasti akan bertahan sangat lama. Sementara yang lain sibuk dengan urusan masing-masing, Kiseok terus berlatih tanpa kenal lelah. Meski berkali-kali dihajar oleh Nari, ia sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, ia justru merasakan kebebasan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Menurutnya, itu karena ia akhirnya melepas wig yang selama ini dipakainya. Gu terkesan dengan kemampuan Kiseok mengendalikan api, tetapi ia juga kecewa karena Kiseok bahkan tidak mampu mengalahkan seorang anak kecil. Chaeon lalu menjelaskan bahwa Nari bukanlah anak biasa, jadi hasil itu sangatlah wajar. Karena menolak menyerah, Kiseok kembali meminta satu sesi sparring lagi dengan Nari. Kali ini, ia menyerang Nari menggunakan api yang dibentuk menyerupai sebilah pedang. Serangan itu akhirnya berhasil mengenai Nari. Namun, Nari langsung mengubah tubuhnya menjadi cairan, membuat Kiseok terkejut. Pemandangan itu membuatnya terpana, tetapi pada saat yang sama juga membuka celah besar untuk diserang balik. Nari dengan santai kembali ke wujud manusianya. Lalu ia menendang Kiseok begitu keras hingga tubuhnya menghantam bukit di dekat mereka dan meninggalkan retakan besar di permukaannya. Dengan penuh percaya diri, Nari mengatakan bahwa dirinya sudah tidak takut lagi pada api, dan semua itu berkat Shion. Sementara terbaring dengan penuh rasa malu, Kiseok mulai bertanya-tanya apakah dirinya sudah mencapai batas sebagai hunter peringkat B dan tidak lagi memiliki kemampuan yang bisa dibanggakan. Karena itulah, ia kembali berdiri dengan wajah penuh semangat dan meminta Nari untuk bertarung dengannya sekali lagi. Namun, tiba-tiba ia menyadari bahwa hidungnya mengeluarkan darah. Chaeon lalu bertanya sudah berapa lama ia berada di alam iblis. Kiseok menjawab bahwa ia sudah berada di sana selama 9 hari. Shion pun menyarankan agar ia segera kembali ke dunia manusia, karena dengan peringkatnya saat ini, ia bisa kehilangan nyawa jika terus tinggal di alam iblis. Meski sebenarnya ingin bertahan lebih lama, Kiseok akhirnya menyetujui saran itu. Shion kemudian mengatakan bahwa Kiseok memiliki potensi untuk menjadi hunter peringkat A, dan mendorongnya agar terus berusaha. Mendengar itu, Kiseok pun terkejut. Namun, ia sudah kehilangan harapan pada dirinya sendiri karena gagal dalam ujian kenaikan peringkat A selama 6 tahun berturut-turut. Bahkan ada anggapan bahwa seseorang yang tidak bisa lulus ujian peringkat yang sama dalam 3 tahun sudah tidak memiliki harapan. Sementara Kiseok sendiri sudah gagal sebanyak 6 kali, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Shion kemudian mengatakan bahwa Kiseok masih bisa berhasil karena tubuhnya belum berkembang secara maksimal. Shion juga mengingatkannya agar segera memurnikan energi iblis setelah kembali ke dunia manusia. Kiseok berterima kasih atas nasihat tersebut dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Tak lama kemudian, Kiseok bersiap untuk pulang. Ia bertanya apakah Cheon membutuhkan sesuatu lagi, karena persediaan ramen mereka sudah habis. Namun, Cheon hanya meminta agar ia membawa ramen lagi lain kali. Nari pun mengucapkan selamat jalan. Kiseok berpesan agar Nari terus berlatih karena pada pertemuan berikutnya, ia yakin akan memenangkan pertarungan mereka. Sebelum benar-benar pergi, ia sempat bertanya kepada Cheon apakah melihat wig miliknya, tetapi Cheon menjawab tidak. Begitu ia menghilang, Gu mengingatkan Kian bahwa selalu ada kemungkinan Kiseok akan mengkhianati mereka. Cheon lalu bertanya kepada Gu apa yang ia pikirkan tentang Kiseok, mengingat Gu juga mampu membaca pikiran orang. Shion dapat melihat bahwa tekad Kiseok untuk menjadi lebih kuat sama sekali bukan main-main. Selain itu, Cheon juga menyukai ketulusan yang dimiliki Kiseok. Saat itu juga, Nari bertanya kepada Cheon apakah ia benar-benar bisa memahami ucapan Gu, dan Cheon menjawab bahwa itu benar. Shion kemudian mengajak Nari masuk ke dalam rumah untuk memperlihatkan lemari yang baru saja selesai dibuatnya. Ia tampak bangga dengan hasil karyanya, tetapi Nari berkomentar bahwa rumah itu masih terasa agak gelap. Cheon pun setuju dan memutuskan bahwa membuat beberapa jendela akan menjadi solusi yang tepat. Dengan kemampuannya, ia langsung membuat bukaan-bukaan jendela pada rumah tersebut. Hal itu membuat Nari sangat senang karena ia memang menyukai tempat yang terang. Shion kemudian mengatakan bahwa mereka juga membutuhkan penerangan pada malam hari agar rumah tidak lagi gelap. Kian menjelaskan bahwa ada batu bernama glowstone yang dapat memancarkan cahaya dalam kegelapan, sehingga beberapa buah batu itu sudah cukup untuk menerangi tempat tersebut.
Gu lalu bertanya apakah Qian tahu di mana glowstone bisa ditemukan, dan Qian menjawab bahwa ia mengetahuinya. Menurutnya, batu itu berada di wilayah gunung berapi, tempat yang dikenal sebagai salah satu daerah paling berbahaya bagi para hunter. Gu mengatakan bahwa wilayah itu adalah kampung halamannya, tetapi raut wajahnya justru terlihat murung. Chaeon merasa heran karena mengira seseorang seharusnya sesenang ketika akan kembali ke kampung halamannya. Nari pun bertanya kepada Chaeon apa yang sedang dikatakan Gu. Chaeon hanya menjelaskan bahwa Gu sedang memikirkan sesuatu yang membuatnya sedih. Karena Gu tampak mengkhawatirkan wilayah gunung berapi, Qian memutuskan akan pergi sendirian, sementara Gu dan Nari bisa tetap tinggal di rumah. Namun Nari langsung menolak. Ia bersikeras ikut bersama Xion karena sekarang dirinya sudah berhasil mengatasi rasa takut terhadap api. Xion pun terkesan melihat Nari bisa pulih secepat itu. Qian lalu bertanya apakah Gu juga ingin ikut. Dengan sedikit enggan, Gu mengiyakan karena masih memiliki urusan yang belum selesai di sana. Karena semuanya sepakat untuk berangkat, Xion mengatakan bahwa ia akan membuat perlengkapan khusus untuk Gu agar bisa digunakan di wilayah gunung berapi. Sementara itu, di perkebunan Mandragora, para monster terlihat asyik bermain-main dengan wig milik Kiseok yang mereka curi. Wilayah gunung berapi memang sangat dihindari karena abu vulkaniknya mampu mengikis kulit. Belum lagi energi iblis yang sangat pekat hingga bisa membunuh hanya dengan satu tarikan napas, ditambah gas beracun yang memenuhi daerah tersebut. Itulah salah satu alasan mengapa wilayah itu hampir tidak pernah diketahui oleh dunia manusia. Namun sesaat setelah rombongan tiba di sana, Nari malah asyik bermain-main dengan api. Gu memahami mengapa gadis itu bisa bersikap seperti itu, karena Nari adalah makhluk kehidupan mekanis. Namun, ia justru lebih penasaran dengan jati diri Qian. Qian hanya menjawab bahwa dirinya adalah seorang Chimera Hunter, dan jawaban itu membuat Gu terkejut. Pasalnya, Gu tahu bahwa Chimera Hunter tidak selalu memiliki wujud manusia. Xion lalu menjelaskan bahwa dulunya ia memang tidak seperti sekarang, tetapi setelah beregenerasi, wujudnya berubah menjadi seperti ini. Chaeon kemudian bertanya, apakah Gu benar-benar nyaman bepergian bersama mereka, mengingat Gu adalah monster sementara mereka ditemani seorang hunter. Gu pun meyakinkannya bahwa ia sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya yang terpenting adalah akhirnya ia memiliki seseorang yang bisa diajak berbicara. Saat keduanya masih mengobrol, Nari datang mengeluh karena tidak bisa mendengar ucapan Gu seperti Chaeon. Chaeon lalu menjelaskan bahwa Gu hanya ingin mengetahui asal-usulnya. Nari langsung menyela dan dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya adalah penduduk asli. Namun, Gu tahu bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu. Setelah itu, mereka melanjutkan penjelajahan melintasi wilayah yang panas membara. Xion mengatakan bahwa glowstone seharusnya bisa ditemukan di sekitar semburan lava. Tak lama kemudian, mereka tiba di puncak dan akhirnya melihat batu-batu tersebut tepat di depan mereka. Namun perhatian mereka justru tertuju pada seekor firetoad jantan yang tampak menangis di kejauhan. Di hadapannya tergeletak seekor firetoad betina yang sudah mati, dan itulah alasan mengapa firetoad jantan itu terus menangis. Ternyata firetoad betina itu sedang membawa telur-telurnya ketika ia kehilangan nyawa. Gu menjelaskan bahwa hanya firetoad betina yang mampu membawa telur. Karena induknya sudah mati, kemungkinan besar seluruh telur itu juga akan ikut mati. Selain itu, suhu di dalam kawah terlalu panas, sehingga telur-telur itu tidak mungkin bisa bertahan hidup. Seperti yang diduga, Nari merasa kasihan pada firetoad itu, dan Xion pun memutuskan untuk turun tangan. Xion langsung melompat ke arah firetoad tersebut. Sementara itu, Gu berusaha memperingatkannya agar tidak mendekat karena firetoad itu jelas sedang sangat gelisah. Benar saja, firetoad itu langsung menyemburkan napas api ke arah Xion. Namun, Xion dengan santai menahannya hanya menggunakan satu jari. Sebelum firetoad itu sempat menyadarinya, Xion sudah berada tepat di depannya dan menyentuh kepalanya dengan satu jari. Ternyata, sentuhan itu menyuntikkan racun kelumpuhan ke tubuh firetoad. Akibatnya, firetoad itu langsung kehilangan kemampuan bergerak. Meski begitu, Xion tahu efeknya tidak akan bertahan lama karena ia hanya menggunakan sedikit racun. Apalagi firetoad memang memiliki ketahanan tinggi terhadap racun. Dari puncak tebing, Nari berteriak menanyakan keadaan Xion. Xion menjawab bahwa dirinya baik-baik saja karena tubuhnya juga memiliki sel firetoad. Xion mengatakan bahwa mereka mungkin sudah tidak bisa menyelamatkan firetoad betina yang telah mati, tetapi setidaknya mereka masih bisa menyelamatkan yang masih hidup. Xion kemudian mengumpulkan semua telur itu dan meletakkannya di punggung firetoad jantan. Setelah itu, ia mengikatnya dengan kuat agar telur-telur tersebut tidak terjatuh.
Saat kembali sadar, Firetoad jantan itu terkejut karena kini telur-telurnya berada di punggungnya. Ia menghampiri pasangannya yang telah mati, lalu memberikan salam perpisahan sebelum melompat menjauh. Tak lama kemudian, Firetoad itu melompat semakin jauh hingga meninggalkan tempat tersebut. Sebelum benar-benar pergi, Firetoad itu sempat menoleh ke arah Nari. Nari pun merasa Firetoad itu sedang mengucapkan terima kasih kepada mereka. Setelah urusan dengan Firetoad selesai, Shion meminta Nari turun agar mereka bisa mengambil glowstone. Dengan penuh semangat, Nari mulai mengambil glowstone dari sekitar kawah gunung berapi. Namun Chaeon mengingatkannya agar berhati-hati karena kakinya bisa terluka jika batu-batu itu terjatuh. Nari hanya tertawa sambil berkata bahwa batu sebesar itu tidak ada apa-apanya dibanding kekuatannya. Sementara itu, Gu justru kesulitan membawa glowstone dan menyalahkan tubuhnya yang kecil. Chaeon kemudian menyuruh Gu pergi menyelesaikan urusannya sendiri, sementara urusan membawa batu akan ia tangani. Menurutnya, Gu bahkan sudah membawa hadiah untuk kaumnya. Namun, Gu langsung membantah sambil berkata bahwa monster tidak punya teman. Ia juga tidak berniat menemui mereka, melainkan hanya ingin meninggalkan hadiahnya lalu pergi. Kian merasa hal itu menunjukkan bahwa Gu sebenarnya merindukan kaumnya, sesuatu yang hanya dimiliki monster dengan kecerdasan tinggi. Gu segera menyangkal dan mengatakan bahwa dirinya bukan merindukan mereka, melainkan hanya menyesal karena pergi tanpa sempat berpamitan. Mendengar itu, Shion pun bertanya mengapa Gu meninggalkan kelompoknya. Gu menjelaskan bahwa kebangkitan kecerdasannya memang membawa banyak hal baik. Namun di balik itu juga ada sisi buruknya. Menurut Gu, seandainya ia tidak pernah mempelajari bahasa, mungkin ia tidak akan pernah merasakan kehampaan yang kini terus menghantuinya. Karena merasa lebih unggul sekaligus kesepian, Gu tidak lagi bisa benar-benar menyatu dengan kelompoknya sehingga memutuskan pergi. Bahkan kelompoknya mungkin tidak sadar bahwa ia telah menghilang karena mereka memang tidak memiliki rasa keterikatan yang kuat. Saat mereka masih sibuk mengambil glowstone, Nari tiba-tiba menemukan sebuah telur yang jelas merupakan telur monster, tetapi tidak seorang pun tahu telur monster jenis apa itu. Namun, ketika Gu hampir terjatuh dan menjatuhkan batu yang dibawanya, telur itu mengalami sedikit retakan. Kian khawatir anak monster di dalamnya akan mengalami masalah, karena seharusnya ia memecahkan cangkangnya sendiri agar bisa tumbuh kuat dan sehat. Nari yang merasa kasihan mengusulkan agar mereka membawa telur itu pulang supaya tidak matang karena panas. Namun, Gu menolak karena mereka tidak tahu monster apa yang akan menetas darinya. Di sisi lain, Shion justru memikirkan solusi yang menurutnya sempurna. Ia memiliki tempat yang cocok dijadikan sarang, dan diam-diam juga penasaran dengan isi telur tersebut. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, Sahyeon memutus membawa telur itu pulang. Meski begitu, Gu tetap bersikeras agar telur tersebut ditinggalkan karena ia belum pernah melihat telur seperti itu sebelumnya. Shion kemudian menyalahkan Gu karena telah menjatuhkan batu hingga membuat telur itu retak. Gu mengakui kesalahannya, tetapi tetap mengingatkan bahwa keputusan membawa telur itu bisa membahayakan Nari. Shion pun meyakinkannya bahwa selama dirinya ada, tidak akan terjadi apa-apa. Mendengar keyakinan itu, Gu akhirnya setuju membawa telur tersebut pulang. Setelah semuanya sepakat, Kian mengajak mereka melanjutkan penambangan glowstone. Tak lama kemudian, rombongan itu kembali ke rumah dan mendapati Kiseok sudah berada di sana. Shion pun terkejut karena Kiseok kembali lebih cepat dari yang diperkirakan. Kiseok kemudian menawarkan diri untuk membawakan tas milik Shion. Kian pun langsung menyerahkan tas itu kepadanya karena Kiseok sendiri mengaku kuat. Namun, begitu menerimanya, Kiseok langsung menjatuhkan tas itu seolah-olah baru saja memegang palu milik Thor. Saat itulah Shion menyadari wajah Kiseok penuh dengan memar, lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Sementara itu, di wilayah gunung berapi, hadiah yang ditinggalkan Gu untuk kaumnya ternyata adalah beberapa bungkus ramen. Shion pun menyimpulkan bahwa Kiseok pasti sempat dipukuli seseorang di perjalanan. Namun, hal itu membuatnya heran karena Kiseok tidak terlihat seperti orang yang mudah ditindas. Kiseok malah membela harga dirinya dengan mengatakan bahwa yang biasanya memukulnya adalah Nari, sesuatu yang membuat Shion tidak habis pikir karena ia justru terdengar bangga mengatakannya. Agar tidak terus ditanyai oleh Chaeon, Kiseok buru-buru kabur sambil berkata bahwa ia harus menyiapkan makanan untuk mereka. Beberapa saat kemudian, Nari melihat Shion sedang mengutak-atik glowstone dan bertanya apa yang sedang ia kerjakan. Kian menjelaskan bahwa ia sedang membuat lampu dengan memotong dan membentuk glowstone. Shion lalu memberitahu Nari bahwa glowstone itu akan digantung di langit-langit rumah, dan ia yakin hasilnya akan terlihat sangat bagus.
Nari pun memuji Chaeon karena menurutnya ia sangat pintar dan selalu menjelaskan segala sesuatu dengan begitu rinci. Selain itu, Nari juga menganggap Chaeon adalah orang yang berhati baik. Sama seperti ayahnya. Chaeon pun memanfaatkan kesempatan itu dengan bertanya, apakah yang dimaksud adalah ayahnya yang berasal dari suku kelapa. Nari ikut memainkan cerita itu dan langsung menjawab bahwa memang benar begitu. Tak lama kemudian, Gu malah terlibat pertengkaran dengan para mandragora, karena ia merasa mereka telah memasuki wilayah kekuasaannya. Di sisi lain, Kiseok akhirnya selesai memasak salah satu hidangan andalannya, yaitu tahu isi. Ia segera menyajikan masakan itu dan mempersilahkan semua orang untuk makan. Meski Shion tertarik dengan hidangan tersebut, ia tetap ingin mengetahui lebih dulu apa yang sebenarnya terjadi pada wajah Kiseok. Kiseok menjelaskan bahwa ia baru saja pergi ke Hunter Association untuk mendaftar ujian kenaikan peringkat. Namun, di sana ia bertemu beberapa hunter peringkat A yang mengejeknya karena gagal selama 7 tahun berturut-turut, hingga akhirnya mereka terlibat perkelahian. Bahkan sebelum Kiseok selesai bercerita, semua orang sudah menghabiskan makanan mereka dan meminta tambah. Kiseok lalu melanjutkan bahwa para hunter itu menyuruhnya berhenti mencoba karena menganggapnya hanyalah seorang pecundang. Mereka juga terus mengejek kebotakannya, hingga akhirnya ia terpancing emosi dan memilih melawan mereka. Shion kemudian bertanya apakah Kiseok memang benar-benar botak atau sengaja mencukur habis rambutnya. Ternyata, kerontokan rambut Kiseok masih menjadi misteri medis yang belum berhasil dipecahkan siapapun. Shion lalu bertanya kapan ujian kenaikan peringkat berikutnya diadakan, dan Kiseok menjawab bahwa ujian itu akan berlangsung dalam 90 hari. Karena waktu yang tersisa tidak banyak, Shion memutuskan bahwa sudah saatnya memulai latihan khusus. Kiseok bersemangat dan berjanji akan melakukan apapun yang diperintahkan Shion. Namun, Shion justru mengejutkannya dengan mengatakan bahwa tugas pertamanya adalah mengambil alih pekerjaan mencuci piring dari Nari. Saat Kiseok masih mengeluhkan tugas mencuci piring, Chaeon kembali menyuruhnya membersihkan glowstone yang tersisa agar abu vulkaniknya hilang. Kiseok pun kebingungan dan mengingatkan bahwa Shion tadi mengatakan akan memberikan latihan khusus. Namun, Shion dengan santai menjawab bahwa ia bebas mengabaikannya jika ingin tetap menjadi pecundang seumur hidup. Setelah itu, Chaeon mengajak Nari pergi memancing untuk membantu pencernaan mereka setelah makan. Mendengar ajakan itu, Nari langsung bersemangat. Sementara itu, Kiseok mulai berpikir bahwa pasti ada alasan di perintah Shion menyuruhnya mencuci piring. Bukannya terus mengeluh, Kiseok langsung mengerjakan tugas itu karena ia memang terbiasa bekerja keras hingga bisa mencapai peringkat B. Sambil bekerja, Kiseok bahkan terus memuji dirinya sendiri dengan menyebutkan berbagai kelebihan yang ia miliki. Tak lama kemudian, Kiseok menyusul Nari dan Chaeon hingga bertemu mereka di tepi sungai. Saat Nari dan Shion sibuk menangkap ikan, Kiseok masih berkutat mencuci peralatan, tetapi ia kesulitan menangani ikan karena kekuatannya memang kurang cocok digunakan pada makhluk air. Melihat itu, Kian merasa sangat kecewa dan mengatakan bahwa mana milik Kiseok sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan jauh lebih baik. Ia menyuruh Kiseok membentuk perisai menggunakan mana. Kiseok mengaku sudah berkali-kali mencoba, tetapi selalu gagal. Mendengar jawaban itu, Shion mengambil sebuah glowstone lalu menyuruh Kiseok memegangnya. Kiseok pun bingung mengapa tiba-tiba ia diminta memegang glowstone. Namun, sesaat kemudian batu itu langsung terlepas dari genggamannya. Saat itulah ia menyadari bahwa inti glowstone dipenuhi energi iblis, sehingga ia tidak mampu menggenggamnya dengan baik. Kian pun membenarkan bahwa beberapa glowstone memang mengandung energi iblis yang sangat padat. Kian lalu menjelaskan bahwa energi iblis dari alam iblis masih berupa kekuatan mentah yang belum dimurnikan. Karena itu, Kiseok harus menggunakan yang telah dimurnikan untuk menekannya sebelum bisa mengendalikan kekuatannya dengan benar. Shion menambahkan bahwa sebenarnya Kiseok memiliki mana dalam jumlah besar, tetapi ia belum memahami cara mengendalikannya. Kian kemudian menekan satu titik di dada Kiseok dan bertanya apakah ia merasakan jalur energi yang baru terbuka di dalam tubuhnya. Persis seperti yang dikatakan Kian, Kiseok langsung merasakan aliran mana mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Shion menyuruhnya mengikuti jalur energi yang baru terbuka itu, lalu memusatkan mana sambil mencoba mengangkat glowstone. Kiseok pun mengikuti semua instruksi tersebut. Setelah berjuang beberapa saat mengangkat glowstone, akhirnya ia berhasil mengangkat batu itu. Kiseok pun menyadari bahwa mencuci piring dan membersihkan glowstone sejak tadi ternyata memang bagian dari rencana latihan Chaeon. Melihat Kiseok mulai menikmatinya, Chaeon menyuruhnya terus mengalirkan mana sambil melanjutkan pekerjaannya.
Dengan penuh semangat, Ki Seok menegaskan bahwa ia siap melakukan apapun yang diperintahkan Chae-on. Di sisi lain, Chae-on juga terkesan melihat tekad dan kemauan kerasnya, karena ia yakin Ki Seok benar-benar mampu berkembang. Malam harinya, Kian memasang glowstone di langit-langit rumah hingga berubah menjadi lampu yang menerangi seluruh ruangan. Saat semua orang sudah terlelap, hanya Gu yang masih terjaga sambil menjaga telur itu karena ia sudah tidur lebih awal pada siang hari, sehingga kini tidak lagi mengantuk. Tiba-tiba, ia melihat Nari bangun dari tidurnya dengan gerakan kaku seperti zombie. Lalu Nari perlahan berjalan keluar dari rumah. Tanpa diduga, Nari keluar dari rumah untuk mencuci pakaiannya. Karena menurutnya, pakaian itu sudah kotor. Dari kejauhan, Chae-on dan Gu hanya bisa memperhatikan sambil bertanya-tanya mengapa gadis itu mencuci baju di tengah malam. Gu beranggapan bahwa Nari memang harus melakukannya karena ia tidak memiliki pakaian ganti. Tak lama kemudian, Nari keluar dari sungai dengan wajah penuh kebahagiaan. Ia senang karena pakaiannya kini sudah bersih. Saat sedang merayakan keberhasilan kecilnya itu, Shion tiba-tiba keluar sambil berpura-pura sedang mencari udara segar. Ketika Nari bertanya mengapa ia berada di luar, Shion menjawab bahwa ia sedang berjalan-jalan bersama Gu. Ia lalu balik bertanya apakah Nari juga sedang berjalan-jalan, dan dengan gugup Nari menjawab iya. Chae-on kemudian meminta Nari untuk tetap diam. Lalu ia memasangkan sebuah ikat pinggang beserta hiasan bunga di pinggang Nari. Nari langsung menyukai tambahan, itu karena menurutnya membuat dirinya terlihat semakin keren. Tiba-tiba terdengar suara mengganggu dari arah hutan. Suara itu langsung membuat Nari ketakutan. Namun, Shion segera menenangkannya dan berkata bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena suara itu ternyata hanya berasal dari seekor belalang. Dalam perjalanan pulang, Chae-on bertanya apakah masih ada hal lain yang dibutuhkan Nari, seperti pakaian atau sepatu. Nari pun menjawab bahwa ia sudah sangat puas dengan semua yang telah diberikan Shion kepadanya. Beberapa waktu kemudian, Shion keluar dari alam iblis dengan pakaian yang rapi, meski masih tanpa alas kaki. Ia berniat pergi berbelanja untuk Nari, sementara orang-orang yang melihatnya menganggapnya seperti orang aneh. Shion tidak bisa membawa Nari keluar dari alam iblis, karena di tubuh gadis itu masih tertanam alat pelacak. Selain itu, Nari juga masih mengalami trauma. Kian sendiri tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan kembali ke dunia manusia hanya demi membeli pakaian untuk seorang anak. Saat sedang berdiri mencari toko pakaian, ia dihampiri seorang anak berpenampilan lusuh yang menawarkan jasa menunjukkan toko pakaian dengan bayaran 10.001 won. Karena tahu Kian bukan orang sekitar, anak itu yakin bisa mengantarnya ke toko yang tepat. Kian setuju membayar, tetapi mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang pecahan dan baru bisa membayar setelah mendapat uang kembalian. Anak itu heran melihat seorang hunter bahkan tidak memiliki uang pecahan 10.000 won, lalu menyimpulkan bahwa Shion pasti seorang hunter pemula yang baru saja ditipu. Meski begitu, ia tetap meminta Kian mengikutinya karena yakin pria itu masih memiliki cukup uang untuk membeli pakaian. Selama berjalan, anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Obongsu. Di sepanjang jalan, Shion melihat mobil patroli polisi berjaga di sekitar area itu sehingga ia mengira kawasan kumuh tersebut kini sudah jauh lebih aman. Bongsu kemudian mengatakan bahwa ia tahu Chae-on belum lama menjadi hunter karena keluar dari gerbang tanpa perlengkapan apapun. Menurutnya, Chae-on pasti telah dirampok oleh hunter yang lebih kuat. Meski begitu, ia tetap menyemangatinya agar tidak menyerah. Shion merasa anak itu memiliki pemikiran yang jauh lebih dewasa dibanding usianya. Namun, Bongsu langsung membantah saat disebut anak kecil karena usianya sudah 17 tahun. Tiba-tiba, mereka melihat sekelompok preman di depan. Bongsu segera memperingatkan Shion agar sebisa mungkin menghindari distrik itu karena merupakan kawasan kumuh paling berbahaya. Menurut Bongsu, Space Gang dulunya hanya menguasai distrik 11, tetapi kini wilayah mereka sudah meluas hingga distrik 13. Bahkan polisi sudah tidak berani masuk ke sana lagi. Saat itulah Bongsu menjelaskan bahwa mereka sekarang sedang berada di distrik 12. Mendengar itu, Shion mulai khawatir dan bertanya-tanya apakah panti asuhan tempat ia dulu tinggal di distrik 13 masih ada. Sementara itu, di sebuah toko pakaian anak, pemilik toko sudah mulai menyesali keputusannya membuka usaha pakaian anak di kawasan kumuh. Ia bahkan sedang berpikir untuk mengganti jenis usahanya ketika Shion masuk ke dalam toko. Setelah percakapan lucu antara Bongsu dan pemilik toko bernama Park, Bongsu menjelaskan bahwa Kian datang untuk membeli pakaian. Park langsung menjewer pipi Bongsu sambil memarahinya agar berhenti membawa hunter miskin ke tokonya, karena sudah terlalu banyak pelanggan yang masih berutang kepadanya. Melihat penampilan Shion, Park langsung menganggap bahwa ia juga tidak punya uang.
Ternyata, Park memang pernah meminta Bongsu membawa Hunter yang sedang kesusahan ke tokonya karena mereka mengingatkannya pada mendiang adiknya. Meski mengakuinya, Park sadar bahwa jika terus membantu seperti itu, tokonya lama-kelamaan akan bangkrut. Sementara keduanya masih berdebat seperti sepasang suami istri, Shion justru sibuk melihat-lihat pakaian yang dipajang di dalam toko. Tak lama kemudian, Kian menyela pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa ia ingin membeli pakaian. Ia lalu mengeluarkan selembar uang senilai 10 juta won sambil berkata bahwa itu adalah seluruh uang yang dimilikinya. Begitu melihat uang tersebut, sikap mereka langsung berubah drastis. Park seketika berubah menjadi pemilik toko yang sangat ramah, sementara Bongsu buru-buru membawakan camilan dan minuman untuknya. Park pun langsung menawarkan semua pakaian terbaik yang ada di tokonya. Shion kemudian menjelaskan bahwa ia membutuhkan pakaian untuk seorang gadis kecil dan juga untuk dirinya sendiri. Mendengar itu, Park langsung merasa sangat senang. Ia segera bergegas mengambil berbagai pakaian terbaik yang dimilikinya untuk diperlihatkan kepada Shion. Pada akhirnya, Shion membeli hampir seluruh pakaian yang ada di toko tersebut. Sang pemilik toko bahkan berharap hari yang luar biasa itu tidak pernah berakhir. Setelah semua pakaian selesai dikemas, Park menawarkan jasa pengiriman, tetapi Kian meyakinkannya bahwa ia bisa membawa semuanya sendiri. Kian kemudian memberikan Bongsu uang 100.000 satu won, lalu mengatakan bahwa ia masih memiliki satu permintaan lagi. Setelah keluar dari toko, Bongsu tetap diam hingga akhirnya mengantar Shion ke sebuah penginapan yang sebelumnya ia minta carikan. Ia meyakinkan Shion bahwa penginapan itu aman karena berada di dekat kantor polisi dan pemiliknya juga orang yang baik. Setelah mendengarnya, Chaeon meminta Bongsu untuk menunggu di luar sebentar. Sambil menunggu di luar, Bongsu terus memikirkan semua yang baru saja terjadi di toko. Ia merasa ada yang aneh karena Shion memberinya 100.000 satu won sekaligus membelikannya pakaian. Ia bahkan mulai curiga bahwa Shion adalah orang yang memancing anak-anak untuk diculik, sehingga ia bingung harus kabur atau tidak. Namun setelah dipikirkan lagi, ia mulai merasa bahwa Shion mungkin benar-benar orang baik. Tak lama kemudian, Shion kembali keluar dan mengatakan bahwa Bongsu benar, pemilik penginapan itu memang sangat baik. Tiba-tiba Shion menyerahkan sebuah kunci kepada Bongsu sambil berkata bahwa ia tahu anak itu selama ini hidup di jalanan. Kian ternyata sudah membayar biaya sewa penginapan itu selama 1 tahun penuh, termasuk biaya makannya. Ia juga berpesan kepada Bongsu agar selalu makan dengan baik. Setelah semua urusan selesai, Shion berpamitan kepada Bongsu. Tepat saat ia hendak memasuki gerbang untuk kembali ke alam iblis, Bongsu akhirnya memberanikan diri bertanya apakah Shion memiliki maksud tersembunyi, mengingat mereka baru saja saling mengenal hari itu. Ia benar-benar tidak percaya Shion melakukan semua kebaikan itu untuknya. Shion pun menjelaskan bahwa semua itu mengingatkannya pada masa lalunya. Dulu, ia juga pernah berada di posisi yang sama seperti Bongsu, meski itu sudah lama sekali. Setelah itu, Shion kembali ke alam iblis. Sesampainya di sana, Nari sudah terlihat cemas karena Shion pergi tanpa mengatakan apapun. Chaeon lalu menjelaskan bahwa ia pergi untuk membelikan hadiah bagi Nari. Ia meletakkan sebuah tas di hadapannya yang ternyata berisi banyak pakaian baru. Nari langsung bersorak kegirangan melihat pakaian-pakaian cantik yang dibelikan Shion, dan Shion menyuruhnya masuk ke rumah untuk segera mencobanya. Baru kemudian terungkap bahwa pakaian yang dipakai Shion saat pergi ke dunia manusia sebenarnya adalah pakaian milik Kiseok yang ia pinjam, dan ia bahkan tidak membawakan apapun untuknya saat pulang. Tak lama kemudian, Shion duduk sambil melipat pakaian, sementara Nari sibuk mencoba satu demi satu. Kian merasa senang melihat Nari begitu bahagia dengan pakaian yang dibelikannya. Terlebih lagi, gadis itu memang terlihat sangat lucu saat mengenakannya. Setelah mencoba beberapa pakaian, akhirnya Nari memilih yang paling ia sukai. Pilihannya jatuh pada baju bergambar anak ayam di bagian depan, karena menurutnya gambar itu sangat mirip dengan Gigu. Tentu saja Gu langsung tidak terima disamakan dengan gambar anak ayam yang menurutnya terlihat bodoh. Shion kemudian menawarkan kepada Nari untuk mencoba melipat sisa pakaian sendiri, dan Nari pun menerimanya dengan senang hati. Gu lalu mengingatkan bahwa rumah mereka sudah tidak memiliki cukup ruang untuk menyimpan semua pakaian yang dibawa Kian. Chan mengaku sudah memikirkan solusinya. Ia berencana memperluas rumah, membuat ruang khusus lemari pakaian, lalu memasang lemari tanam. Gu pun khawatir karena itu berarti mereka harus menebang banyak pohon. Namun Shion mengatakan bahwa ia sudah memiliki orang yang sangat cocok untuk membantu pekerjaan itu. Saat itu juga, ia memanggil Kiseok dan mengatakan bahwa ada latihan spesial lain yang menunggunya. Kiseok sangat bersemangat saat dipanggil. Ia bahkan memberitahu Chaeon bahwa pakaian latihannya sudah selesai dicuci.
Yang ia maksud ternyata adalah pakaian lusuh milik Qian. Kiseok menjelaskan bahwa pakaian itu dipenuhi racun dan karena tidak mengetahuinya, ia hampir mati hanya karena menyentuhnya. Kiseok mengira Chaeon sengaja membiarkan racun itu menempel sebagai bagian dari latihan agar dirinya menjadi lebih kuat. Padahal kenyataannya Shion hanya terlalu malas mencucinya. Tiba-tiba Shion mengatakan bahwa Kiseok boleh memakai pakaian itu. Shion pun meyakinkannya bahwa pakaian itu adalah seragam latihan yang sempurna. Ia menyuruh Kiseok mengenakannya lalu pergi menebang pohon. Gu yang senang mengompori keadaan bahkan menawarkan diri memilihkan pohon-pohon yang harus ditebang. Kiseok langsung panik karena merasa bisa mati hanya dengan mengenakan pakaian beracun itu. Sementara sekarang ia juga harus menebang pohon. Tiba-tiba Nari berteriak dari dalam rumah sambil mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi pada telur itu. Mereka semua segera masuk ke dalam, dan Chaeon menyadari bahwa telur itu tampaknya akan segera menetas. Itulah sebabnya telur tersebut mulai berguncang semakin hebat. Kiseok khawatir kalau monster tingkat bencana akan keluar dari dalam telur itu. Namun, Nari justru yakin yang akan lahir adalah monster yang lucu. Saat keduanya masih berdebat, telur itu mulai retak dan menetas. Hal pertama yang muncul dari dalamnya adalah sepasang cakar yang sangat tajam. Semua orang terus memperhatikan dengan penuh rasa penasaran hingga telur itu benar-benar terbuka. Akhirnya, makhluk di dalamnya pun memperlihatkan wujudnya. Namun, Nari dan Kiseok sama-sama kebingungan karena mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Makhluk itu memiliki tubuh seperti ular, tetapi kedua kakinya justru menyerupai kaki seekor burung. Tanpa membuang waktu, makhluk itu langsung melompat dari atas meja dan mendarat tepat di wajah Kiseok. Kiseok pun hampir mati ketakutan dibuatnya. Beberapa saat kemudian, Kiseok mulai menebang pohon sesuai perintah gurunya, sementara Gu duduk di atas kepalanya untuk mengawasi setiap gerakannya. Saat menebang pohon, Kiseok benar-benar dibuat menderita karena racun dari pakaian yang dikenakannya terus memengaruhi tubuhnya. Kiseok sampai tidak habis pikir bagaimana Chaeon bisa memakai pakaian terkutuk itu dengan santai. Sementara itu, Shion sendiri sedang menikmati waktunya setelah selesai melipat pakaian. Tak lama kemudian, Nari datang sambil menggendong makhluk kecil itu dan mengatakan bahwa makhluk tersebut sangat jinak dan penurut. Chaeon pun berpendapat bahwa makhluk itu bersikap setia kepada Nari karena tahu gadis itulah yang telah menyelamatkan nyawanya. Namun, mereka masih belum tahu nama apa yang cocok untuk makhluk itu. Shion lalu mengusulkan nama Sasa karena makhluk itu sebagian adalah ular. Saat Nari masih mendiskusikan nama itu bersama Shion, Sasa tiba-tiba melompat turun dan berlari ke arah hutan. Shion merasa senang melihat keduanya cepat akrab, sesuatu yang menurutnya pertanda baik bagi keluarga kecil mereka. Chaeon kemudian berkata kepada Gu bahwa ia belum pernah melihat makhluk seperti Sasa sebelumnya. Gu pun mengaku hal yang sama, yang berarti kemungkinan besar Sasa adalah spesies langka. Meski begitu, Gu yakin bahwa monster itu memang berasal dari wilayah vulkanik. Karena itulah mereka harus mengawasi para mandragora. Ternyata, monster dari wilayah vulkanik menganggap monster tipe tumbuhan sebagai makanan lezat. Mereka akan melahap tumbuhan apapun yang ditemui karena tanaman sangat langka di daerah asal mereka. Selain itu, mereka juga sangat menyukai tumbuhan yang mengandung energi iblis dalam jumlah besar. Karena itulah Gu yakin Sasa akan mencoba mencabut mandragora untuk dimakan. Benar saja seperti yang diperkirakan Gu, Sasa langsung mendatangi ladang mandragora. Lalu terjadilah saling tatap penuh ketegangan di antara mereka. Nari ingin menghentikan mereka, tetapi Chaeon mengatakan bahwa itu tidak perlu. Menurutnya, mereka sama-sama monster, jadi mereka perlu saling menguji kekuatan, setidaknya sekali untuk menentukan posisi masing-masing. Lagi pula, Sasa masih sangat kecil, sehingga Shion tidak merasa tanaman-tanaman itu berada dalam bahaya. Tak lama kemudian, Sasa mengincar mandragora yang paling kecil. Namun, mandragora terbesar langsung menghadangnya. Mandragora itu segera mengambil posisi bertahan sebelum melancarkan serangan balasan. Dan seperti yang diduga, mandragora kedua langsung ikut menyerang. Namun, Sasa mampu menangkis serangan itu dengan ekornya sambil tetap terlihat seolah sedang tersenyum. Sayangnya, mandragora ketiga sudah memanfaatkan celah itu untuk mendekatinya. Pada akhirnya, para mandragora berhasil menghajar Sasa tanpa ampun. Sasa pun langsung menangis. Akhirnya, Sasa memilih kabur dari pertarungan itu. Shion pun menyatakan bahwa ronde pertama dimenangkan oleh para mandragora. Karena pertunjukannya sudah selesai, Qian mengajak semuanya kembali melanjutkan pekerjaan masing-masing. 2 hari kemudian, Kiseok akhirnya menyelesaikan perluasan rumah. Dengan air mata kebahagiaan, Kiseok segera membuang pakaian latihan itu.
Sambil meneteskan air mata, ia bertanya apakah hasil pekerjaannya sudah cukup baik. Shion pun datang dan memujinya karena hasilnya bahkan jauh lebih bagus dari yang ia bayangkan. Nari juga terkesan karena rumah itu kini mengeluarkan aroma bunga yang harum. Ternyata semua itu berkat Giu yang memilih kayu beraroma wangi untuk membangunnya. Kian pun yakin pakaian yang disimpan di dalamnya nanti juga akan ikut harum. Saat Kiseok mengetahui bahwa monster baru itu diberi nama Sasa, ia langsung mengusulkan nama yang menurutnya jauh lebih bagus. Kian pun memintanya menyebutkan nama pilihannya. Namun, nama yang keluar justru Snake Chick, nama paling konyol yang bisa dipikirkan manusia. Nari juga mengusulkan nama versinya sendiri, tetapi hasilnya sama buruknya. Gu pun ikut ingin memberikan pendapat. Chaeon lalu bertanya siapa nama asli Gu, karena sebelumnya ia pernah mengaku memiliki nama. Gu menjawab bahwa nama aslinya adalah Rocky Mountain Hoof, nama yang mencerminkan identitasnya. Mendengar itu, Chaeon hanya bisa menghela napas karena merasa dikelilingi orang-orang yang tidak pandai memberi nama. Karena tidak ada yang berhasil menemukan nama yang lebih baik, mereka akhirnya tetap menggunakan nama Sasa. Setelah perluasan rumah selesai, Gu bertanya kepada Kian apa rencana mereka berikutnya. Shion kemudian mengungkapkan ide yang terpikir olehnya saat berada di dunia manusia. Ia mengusulkan untuk membangun pagar yang kokoh mengelilingi rumah agar monster tidak bisa masuk. Bahkan saat dirinya sedang tidak berada di rumah. Kiseok memandangi rumah itu dan merasa tidak ada manusia ataupun monster waras yang berani mendekatinya. Namun, Shion mengingatkan bahwa monster kelas S atau hunter pemburu buronan masih bisa saja datang. Karena tujuan mereka adalah mencegah siapapun masuk. Gu mengatakan bahwa pagar itu harus dibuat dari material dengan energi iblis yang sangat padat. Untuk mendapatkannya, mereka harus pergi ke wilayah pesisir. Di sana terdapat kuarsa kekuningan yang bahkan lebih keras daripada batu besi hitam. Shion langsung membayangkan betapa indahnya pagar itu nanti jika juga dihiasi dengan glowstone. Sementara Nari dan Gu begitu bersemangat mendengar mereka akan pergi ke wilayah pesisir. Kiseok justru merasa seperti sedang mengalami mimpi buruk. Kiseok benar-benar ketakutan, namun tiba-tiba hidungnya mimisan, pertanda bahwa ia harus segera kembali ke dunia manusia. Kiseok sangat lega karena itu terjadi pada saat yang tepat. Ia segera memberitahu Shion bahwa ia harus kembali untuk meminum obat penetral energi iblis. Shion pun mengizinkannya dan meminta Kiseok menjaga para mandragora jika mereka pulang terlambat. Sebelum pergi, Kiseok memperingatkan Shion agar berhati-hati dengan wilayah pesisir karena tempat itu sangat berbahaya bagi hunter kelas A ke bawah. Pasalnya, wilayah tersebut dikuasai oleh dua monster tingkat bencana. Ini adalah pertama kalinya Shion mendengar informasi itu. Kiseok menjelaskan bahwa menurut laporan, kedua monster itu adalah Chimera Hunter yang berhasil melarikan diri dari laboratorium sejak lama. Mereka memiliki kepala burung, tetapi tubuhnya masih mempertahankan bentuk manusia. Sementara itu, sekelompok hunter sedang berhadapan langsung dengan monster kelas bencana tersebut. Mereka berhasil melancarkan serangan pelacak yang mengenai target. Serangan itu membuat kedua monster berbalik arah. Para hunter mengira mereka sedang melarikan diri dan menyarankan untuk mengejarnya. Namun, salah seorang hunter menyarankan agar mereka menunggu hingga monster itu kembali ke markasnya sebelum menghabisinya. Para hunter terkejut karena setelah 60 tahun berlalu, monster itu masih hidup. Mereka pun menyimpulkan bahwa para Chimera telah sepenuhnya berubah menjadi monster. Mereka juga tidak ingin monster-monster itu mencoreng pencapaian besar di balik terciptanya Chimera Hunter. Tiba-tiba mereka menyadari bahwa monster itu ternyata sama sekali tidak melarikan diri. Sebaliknya, monster itu justru melesat lurus ke arah mereka. Pemimpin tim segera memerintahkan anak buahnya untuk memasang penghalang demi menahan serangan yang datang. Namun penghalang itu sama sekali tidak mampu menghentikan monster tersebut karena monster itu menghancurkannya hanya dengan satu serangan. Saat itulah mereka akhirnya mulai menyadari kenyataannya. Mereka telah salah menilai kekuatan monster tersebut. Monster itu kembali menerjang mereka. Dan kali ini, monster itu hampir saja menghabisi mereka semua. Namun, tepat pada saat itu Nari muncul dan menghantam monster tersebut sambil memarahinya karena menindas lawan yang lebih lemah. Monster itu langsung menyadari bahwa Nari adalah seorang Chimera, lalu melompat mundur untuk menilai situasi. Nari kemudian berkata kepada Shion bahwa monster itu sedang mengganggu para hunter. Namun Shion merasa justru para hunter lah yang lebih dulu menyerangnya. Di saat yang sama, para hunter menyadari bahwa Chimera mekanik berada di sekitar mereka. Saat itulah Chaeon teringat bahwa alat pelacak di tubuh Nari ternyata masih belum dilepas. Selain itu, Shion juga tampak mengenal pria berkepala burung tersebut.
Chaeon langsung memanggilnya dan mengingatkan bahwa mereka dulu pernah menjadi teman sekamar, meski ia sudah lupa nomor identitas pria itu. Sementara Shion berbicara dengan pria berkepala burung itu, para hunter memutuskan bahwa pilihan terbaik adalah mundur dan kembali ke dunia manusia. Meski begitu, mereka berencana datang lagi dengan persiapan yang lebih matang. Mendengar itu, Shion langsung tahu bahwa mereka akan menjadi masalah di kemudian hari. Tanpa ragu, ia mengusulkan agar dirinya dan pria berkepala burung itu saja yang menyelesaikan persoalan ini. Ternyata benar, pria berkepala burung itu memang teman sekamarnya dulu, yaitu nomor 33. Nomor 33 juga mengenali aroma yang berasal dari tubuh Shion. Dari situlah ia menyadari bahwa Shion adalah nomor 17. 66 tahun yang lalu, di sebuah hutan dekat laboratorium TDA, nomor 33 terlihat menggendong seorang gadis kecil di punggungnya saat mereka berusaha melarikan diri dari laboratorium. Gadis kecil itu saat itu bernama Jijia, sementara nomor 33 berjuang mati-matian membawa mereka berdua ke tempat yang aman. Saat mereka berlari menembus hutan, mereka tiba-tiba bertemu Shion kecil yang mengatakan bahwa ia sudah mendengar efek samping yang dialami nomor 33 semakin memburuk. Kian menjelaskan bahwa jika ia tidak kembali dalam waktu 3 hari, mantra peledak yang tertanam di tubuhnya akan aktif dan membunuhnya. Namun, Shion mengatakan bahwa adik perempuan nomor 33 Jia belum dijadwalkan untuk dieliminasi. Ia menyarankan agar nomor 33 tetap tinggal di laboratorium demi mendapatkan obat penekan efek samping sehingga bisa hidup sedikit lebih lama, meski hanya 1 hari. Nomor 33 kemudian berkata bahwa Shion tidak akan pernah mengerti apa yang mereka rasakan, karena Shion tidak mengalami efek samping seperti mereka. Nomor 33 lalu menurunkan adiknya ke tanah dan mengatakan kepada Shion bahwa satu-satunya hal yang ia inginkan hanyalah hidup dengan bebas. Dan demi mendapatkan kebebasan itu, ia siap bertarung melawan Shion jika harus menyingkirkannya. Namun saat itu Shion justru membuka gerbang menuju alam iblis untuknya. Hal itu membuat nomor 33 sangat terkejut karena ia tidak pernah menyangka Shion memiliki batu gerbang. Pada dasarnya, mereka tahu hanya ada 2 kemungkinan jika memasuki alam iblis. Sel manusia mereka akan diracuni energi iblis, atau sel monster mereka akan menyerap energi itu dan menjadi aktif. Shion mengatakan bahwa alam iblis adalah pilihan terbaik jika nomor 33 ingin hidup bebas hingga akhir hayatnya. Selain itu, mantra peledak dari laboratorium juga tidak akan aktif selama mereka berada di alam iblis. Nomor 33 lalu bertanya kepada Shion, apakah ada cara untuk tetap bertahan hidup di alam iblis? Shion menjelaskan bahwa ia harus mengumpulkan cukup banyak mana untuk melindungi tubuh dan pikirannya dari energi iblis. Kian mengakui bahwa hal itu tidak akan mudah dengan kemampuan nomor 33 saat ini, tetapi masa depan selalu penuh kemungkinan. Nomor 33 berkata bahwa ia mungkin tidak tahu alasan Kian membantunya, tetapi ia tetap menerima bantuan itu dengan sepenuh hati. Sebelum memasuki alam iblis, nomor 33 berkata bahwa meski mereka telah menjadi teman sekamar selama 4 tahun, mereka tetap belum pernah saling mengetahui nama asli masing-masing. Saat itulah nomor 33 akhirnya mengungkapkan bahwa namanya adalah Yubayom. Kembali ke masa sekarang, Shion menggunakan kendali pikiran pada para hunter untuk menghapus ingatan mereka. Dan setelah memastikan bahwa teknik itu berhasil dengan sempurna, dia pun membiarkan mereka pergi. Ternyata, tubuh Kian telah ditanami sel tanaman Oblivion Herb yang menyebabkan efek hipnosis sekaligus menghilangkan ingatan. Yubayom tidak percaya dengan banyaknya hal yang ditanamkan ke tubuh Chion hanya karena dia tidak pernah menunjukkan efek samping. Chion pun memberitahunya bahwa banyak hal telah terjadi setelah kepergiannya. Nari kemudian menarik pakaian Chaeon sambil bertanya apakah dia mengenal Yubayom dari suatu tempat. Karena mereka sedang memainkan permainan penduduk asli, Chaeon memberitahu Nari bahwa Yubayom berasal dari suku burung pipit, membuat Yubayom sendiri terkejut. Chaeon bahkan menggoda Nari dengan bertanya apakah suku burung pipit dan suku kelapa adalah sekutu. Nari langsung menjawab bahwa mereka memang sekutu. Namun, suku burung pipit bukanlah sekutu mereka, melainkan suku kelapa. Sementara mereka membicarakan hal itu, Yubayom masih kebingungan melihat situasi yang terjadi. Saat itu, Nari menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada Chaeon karena sebelumnya menyerangnya karena mengira dia orang jahat. Nari kemudian mulai mengeluh kelaparan, membuat Chaeon bertanya kepada Yubayom apakah dia memiliki makanan di rumahnya. Yubayom masih tidak percaya dengan semua kejadian di hadapannya, terutama karena dia sulit menerima kenyataan bahwa Chion kini membesarkan seorang anak perempuan. Tidak lama kemudian, Yubayom membawa mereka ke rumahnya yang dibangun seperti sarang burung sungguhan.
Qian memuji Yubayom karena berhasil membangun rumah yang sangat bagus. Yubayom lalu mengeluarkan sepiring kerang panggang yang telah dia buat. Dia bahkan menambahkan demon butternut ke dalamnya. Hanya dengan melihatnya saja, makanan itu sudah terlihat sangat lezat. Dan ketika Guu serta Nari mulai mencicipinya, mereka langsung merasa seperti berada di surga makanan. Bahkan Chaeyeon mengakui bahwa makanan itu benar-benar enak, termasuk lumut merah yang ditambahkan oleh Yubayom. Yubayom merasa bangga dengan masakannya dan menjelaskan bahwa lumut merah adalah bumbu serbaguna. Yubayom hendak meminta mereka makan perlahan ketika dia mendengar Nari berteriak meminta tambahan. Yubayom hampir pingsan karena bahan makanannya sudah habis. Karena Nari sangat menyukai makanan itu, dia menawarkan diri untuk menangkap kerang agar Yubayom bisa membuat hidangan tersebut lagi. Namun, Yubayom mengatakan bahwa menangkap kerang mungkin cukup berbahaya baginya. Tapi Nari langsung berlari pergi sambil berjanji akan menangkap sebanyak mungkin karena dia ingin makan sepuasnya. Sementara anak-anak pergi, para orang tua mulai membicarakan keadaan setelah kepergian Chaeyeon. Yubayom terkesan saat mengetahui bahwa Chaeyeon bisa hidup kembali berkat sel keabadian di dalam tubuhnya. Dia lalu bertanya apakah Chaeyeon berencana kembali ke laboratorium. Chaeyeon mengaku bahwa terkadang dia memang merasa ingin kembali, tetapi menurutnya sekarang dia sudah memiliki kehidupan yang baik sehingga tidak perlu terburu-buru. Lalu dia bertanya kepada Yubayom apakah dia juga ingin membalas dendam. Yubayom menjelaskan bahwa mantra dari tubuh Chaeyeon mungkin sudah menghilang setelah dia hidup kembali, tetapi hal yang sama tidak berlaku bagi mereka. Mereka masih memiliki mantra peledak di dalam tubuh mereka, dan Yubayom yakin mereka akan meledak begitu kembali ke dunia manusia. Chaeyeon menyadari bahwa Yubayom bisa mengendalikan sayapnya, tetapi dia kemudian bertanya tentang kepalanya, apakah pernah kembali seperti semula. Yubayom menjawab bahwa sebenarnya dia bisa mengubahnya kembali, tetapi dia sengaja mempertahankan bentuknya sekarang. Ternyata, wajah adiknya sudah berubah dan jika dia kembali terlihat normal, adiknya pasti akan merasa sedih. Saat itu, Chaeyeon menanyakan sesuatu yang cukup sensitif kepada Yubayom, yaitu apakah dia tahu bahwa hidupnya hanya tersisa 1 bulan lagi. Yubayom tidak terkejut mendengarnya karena dia juga sudah mengetahuinya. Yubayom mengakui bahwa saat pertama kali tiba di alam iblis, semuanya terasa sangat berat dan dia harus mengumpulkan mana hanya untuk bertahan hidup. Namun seiring waktu, dia merasa jumlah mana dan energi iblisnya berada pada tingkat yang sama. Karena itulah Yubayom bisa hidup dengan tenang untuk waktu yang lama. Namun sesuatu yang buruk terjadi belum lama ini. Monohul milik Jia tersumbat dan energi iblisnya mulai mengamuk. Yubayom mengatakan bahwa dia mencoba memaksanya terbuka, tetapi hal itu justru merusak monohul miliknya sendiri. Yubayom berkata bahwa dia masih berusaha mengendalikan keadaan, tetapi Jia terus tertidur karena memilih memakan buah yang mengandung racun tidur. Qian kemudian menyadari bahwa Jia sengaja membuat dirinya dalam kondisi koma untuk memperlambat energi iblis yang menghancurkan tubuhnya. Saat itu, Chion teringat bahwa ada ramuan dari Mandragora yang dapat digunakan untuk menyembuhkan lubang mana. Dia pun menyadari bahwa Yubayom tidak mengetahui hal ini, sehingga dia belum pernah mencobanya. Sementara itu, Jia sedang mengalami masa sulit di dalam gua tempat dia bersembunyi. Yubayom benar-benar terkejut ketika mengetahui bahwa dirinya dan Jia masih bisa diselamatkan. Chaeyeon tidak menyalahkan ketidaktahuan Yubayom, karena dia sendiri hanya mengetahui hal itu setelah mempelajari farmakologi di laboratorium sejak usia 15 tahun. Qian menjelaskan bahwa yang dibutuhkan hanyalah meminum air murni dari lubang mana yang dicampur dengan sisa akar mandragora. Selama ini Qian mengira sisa akar itu tidak berguna, tetapi ternyata akar tersebut menyerap energi iblis di bawah tanah. Kemudian akar itu tumbuh menjadi entitas baru dan bahkan berkembang biak menjadi lebih banyak. Pada dasarnya, akar tersebut merupakan sumber kehidupan tersendiri. Karena itu, air murni yang dibuat dari sisa akar mandragora memiliki efek luar biasa dalam meregenerasi makhluk hidup. Chion tidak pernah menyangka hal itu akan berguna baginya, tetapi dia merasa bersyukur. Ternyata dia memang sedang membudidayakan mandragora. Chaeyeon lalu mengatakan kepada Yubayom bahwa dia akan pergi mengambilkannya. Yubayom terkejut mendengar Chaeyeon bersedia pergi ke dunia manusia untuk mendapatkan air murni tersebut. Chaeyeon menjelaskan bahwa Yubayom tidak bisa pergi karena kutukan yang ada padanya, jadi dialah yang harus melakukannya. Namun dia meminta Yubayom untuk menjaga Nari dan Gu selama dia pergi. Karena alkemis yang membuat air murni itu pasti akan meminta bayaran. Chaeyeon bertanya apakah Yubayom memiliki uang, tetapi dia menjawab tidak. Meski begitu, dia memiliki banyak barang lain yang dia kumpulkan dari para hunter.
Chaeyeon mengambil barang-barang tersebut dan meyakinkan Yubayom bahwa semuanya sudah cukup untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Cheon pun pergi menuju dunia manusia. Di sana, dia menemui Bongsu dan memberitahunya bahwa dia membutuhkan seorang alkemis. Untungnya Bongsu kini telah menjadi pemandu yang cukup dikenal, dan dia memberitahu Chaeyeon tentang cabang alkimia yang baru dibuka di daerah kumuh. Dia berencana membawa Cheon ke sana karena tempat itu adalah peluang terbaik untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Cheon menyadari bahwa Bongsu memakai pemberat di tangan dan kakinya, lalu bertanya alasannya. Bongsu menjelaskan bahwa dia sedang melatih stamina agar bisa menjadi kuat seperti Cheon. Cheon terkejut mendengar hal itu. Bongsu kemudian mengatakan bahwa dia sudah menyadari kalau Cheon adalah hunter luar biasa karena dia mampu memasuki alam iblis hanya dengan tubuh kosong tanpa perlengkapan apapun. Tidak lama kemudian, mereka tiba di toko alkimia. Bongsu memberitahu Cheon bahwa manajer cabang baru saja datang belum lama ini dan katanya dia adalah alkemis yang sangat berbakat. Selain kemampuannya, dia juga memiliki kepribadian yang baik. Saat itu, mereka melihat manajer tersebut dari kejauhan sedang menerima telepon dari seorang rentenir. Bongsu menjelaskan bahwa manajer itu sebelumnya bekerja di Balcom Gold City selama 20 tahun, tetapi dia diturunkan jabatan dan dipindahkan ke daerah kumuh. Tidak hanya itu, gajinya juga dipotong. Kian mengira pria itu pasti melakukan kesalahan besar hingga akhirnya diturunkan jabatan. Bongsu kemudian menjelaskan bahwa dari informasi yang dia dengar, salah satu temannya adalah seorang pria bernama Kim. Atasannya ternyata diam-diam mengambil uang dari paket bantuan yang seharusnya dikirim ke daerah kumuh. Namun, ketika alkemis Kim melaporkan hal tersebut, dia justru dipecat karena dianggap sebagai pembuat masalah, hingga akhirnya berakhir di daerah kumuh. Saat itu, Kim menyadari keberadaan Bongsu dan wajah sedihnya langsung berubah menjadi cerah. Bongsu lalu memberitahu Kim bahwa Kayon membutuhkan seorang alkemis. Kian menggunakan kekuatannya untuk memeriksa pria tersebut, dan dia bisa melihat bahwa Kim memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Setelah mempertemukan mereka, Bongsu pergi dengan alasan dia harus melanjutkan latihan. Di dalam kantor alkimia, seorang pegawai sedang mengeluhkan keuntungan yang rendah ketika Cheon dan sang manajer masuk ke ruangan. Begitu masuk, Cheon langsung berbicara inti masalah dan bertanya kepada Kim. Apakah dia bisa membuat air murni dari lubang mana menggunakan mandragora, mengingat dia adalah alkemis tingkat A. Cheon juga mengatakan bahwa dia membutuhkan sekitar 2 liter air murni tersebut. Kim mengira Cheon sedang mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal karena dia tahu tidak ada mandragora di daerah kumuh. Selain itu, dia juga heran bagaimana Cheon bisa mengetahui peringkatnya. Kim hampir menolak permintaan itu karena tidak memiliki bahan yang diperlukan. Namun, Cheon mengeluarkan akar mandragora kecil yang mengandung energi iblis sangat padat, membuat Kim terkejut. Kim benar-benar tercengang karena akar tersebut terlihat sangat segar, seolah baru saja dipanen. Cheon kemudian mengatakan bahwa dia akan membayar jasa Kim dengan barang-barang khas dari wilayah pesisir. Dia memberikan sebuah tas kepada Kim dan memintanya menilai semua barang di dalamnya. Saat melihat isinya, Kim menemukan mutiara hitam tingkat S dan langsung terkejut karena bahkan markas pusat belum pernah melihat benda seperti itu. Selain itu, ada juga kerang raksasa dan lumut merah. Chien lalu bertanya apakah semua barang itu cukup untuk membayar biaya pembuatan air murni dan Kim menjawab iya. Bahkan seluruh bahan tersebut nilainya lebih dari cukup untuk membeli seluruh bangunan itu. Pegawai tersebut memberitahu Kim bahwa dia harus mengambil alat penilaian karena barang-barang bernilai tinggi membutuhkan peralatan khusus untuk diperiksa. Setelah pegawai itu keluar, Cheon melihat sebuah mandragora di dalam tabung dan bertanya kepada Kim tentang benda itu karena sebelumnya dia mengatakan bahwa mereka tidak memiliki mandragora. Kim menjelaskan bahwa mandragora yang dilihatnya sudah mati selama sekitar 10 tahun sehingga semua khasiat obatnya telah hilang. Dia hanya menyimpannya karena tertarik dengan penelitian mandragora. Saat itu, Kian mengatakan bahwa mandragora tersebut sebenarnya masih hidup, membuat Kim terkejut. Kian kemudian memberinya mana, dan yang mengejutkan Kim, mandragora itu mulai bereaksi. Kian menjelaskan bahwa mandragora tersebut berada dalam kondisi koma karena telah menghabiskan seluruh energi iblisnya. Kim tidak ingin mempercayai apa yang terjadi karena dia sendiri sudah memberinya banyak mana sebelumnya. Tiba-tiba bos jahat Kim bernama Ah-en masuk ke ruangan. Dia langsung mengejek Kim dan kantor kumuh miliknya tanpa membuang waktu. Kim terkejut melihat pria itu datang dan bertanya mengapa dia datang ke daerah kumuh. Ah-en kemudian menjelaskan bahwa dia mendapat laporan tentang sesuatu yang berharga baru saja masuk ke laboratorium, sehingga dia datang untuk memeriksanya.
Kim terkejut mendengarnya dan mulai bertanya-tanya apakah asistennya sudah menghubungi AHN. Namun, dia juga terkejut mengetahui bahwa asistennya sudah berada di rumah sakit. AHN kemudian membicarakan bawahannya, sepasang saudara kembar yang merupakan pengguna kemampuan. Lalu dia berbalik menghadap Chaeyeon dan memperkenalkan dirinya sebagai AHN Jijong, Direktur Asosiasi Alkimia. Dia ingin Chaeyeon ikut bersamanya ke Gold City dan berjanji akan menjaganya dengan baik. AHN melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia siap memberikan kontrak eksklusif kepada Chaeyeon, sesuatu yang tidak akan pernah bisa diberikan Kim. Kian kemudian bertanya tentang kutil di hidung AHN karena dia ingin mengetahui hubungannya dengan An Bak-deok. AHN langsung tertawa keras saat mendengar pertanyaan itu dan mengungkapkan bahwa Bakhtiak adalah kakeknya. Cheon bisa melihat dengan jelas kemiripan buruk di antara mereka berdua, karena Bak adalah orang yang bertanggung jawab atas eksperimen yang mengubahnya menjadi Chimera. Dia adalah ilmuwan sampah yang sama sekali tidak peduli terhadap anak-anak yang menjadi korban eksperimennya. Bahkan dia juga memiliki kutil di hidungnya, sama seperti cucunya. Begitu Cian memastikan bahwa mereka memang mirip, Cian melepaskan aura yang begitu kuat hingga AHN langsung berlutut. Cheon mengungkapkan kekecewaannya karena AHN ternyata sama seperti kakeknya yang sampah, seorang pria serakah yang terobsesi dengan kekuasaan. AHN benar-benar kebingungan, sementara Cheon memutuskan untuk memberikan satu pertanyaan sederhana yang akan menentukan apakah dia hidup atau mati. Dengan amarah yang terpancar dari matanya, Cheon bertanya kepada AHN apakah laboratorium TDE masih ada. AHN menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Chaeyeon. Hal itu membuat Chaeyeon kembali bertanya apakah dia benar-benar tidak mengetahui laboratorium penelitian Chimera, tempat Bok-deok pernah bekerja sebagai peneliti senior. Kim yang bersembunyi di balik sesuatu terkejut mendengar bahwa Bok-deok, orang yang pernah mendapatkan penghargaan perdamaian, ternyata pernah bekerja di laboratorium ilegal. Masih berlutut di lantai, AHN mencela Chaeyeon dan menyuruhnya berhenti menodai nama ayahnya, karena ayahnya telah bekerja keras membimbing generasi berikutnya di universitas. Bahkan setelah pensiun, dia menyumbangkan seluruh kekayaannya kepada keluarga para korban gerbang, dan hal itulah yang membuatnya mendapatkan penghargaan perdamaian. Cheon menyadari bahwa Bokyak mungkin mencoba melakukan penebusan dosa di depan publik setelah diam-diam membunuh begitu banyak orang. Kian mengira pria itu masih hidup karena dia belum terbangun, tetapi ternyata dia meninggal begitu cepat. Xion lalu bertanya, apakah kematiannya merupakan akibat dari jatuh dari jendela? Dan Xion menjawab, hal itu membuat Ahen terkejut karena insiden tersebut tidak pernah diketahui publik, sehingga dia penasaran bagaimana Xion bisa mengetahuinya. Xion kemudian mengatakan bahwa dialah yang mendorong Bok Toyok keluar dari jendela karena pria itu mengubah anak-anak yang diculik menjadi Chimera. Bok Toyok bahkan mengancam akan melempar mereka ke dalam gerbang, tetapi Cheon bertindak lebih dulu dan menjatuhkannya dari jendela. Cheon lalu memberi AHN satu kesempatan terakhir. Dia meminta AHN kembali dan menyelidiki laboratorium penelitian TDA. Cheon mengatakan bahwa dia akan datang mencarinya ketika waktunya tepat. Cheon sendiri terkejut karena bisa bertemu keturunan Bok-deok di daerah kumuh. Dia mengingat kembali bagaimana dirinya dipaksa menjalani eksperimen menyakitkan saat berusia 9 tahun. Lalu bagian tubuh monster mulai muncul di tubuhnya ketika dia berusia 20 tahun. Sejak saat itu, dia benar-benar tidak mengingat apa yang terjadi. Dia menyadari bahwa selama ini dirinya hanya mengikuti perintah dan naluri tanpa mampu berpikir dengan bebas. Tiba-tiba dia menyadari bahwa nama laboratorium itu mungkin sudah berubah karena waktu telah berlalu begitu lama. Tidak lama kemudian, Kim kembali dari laboratoriumnya dengan membawa air murni yang dibutuhkan Cheon. Cheon terkesan karena Kim berhasil menyelesaikannya dengan sangat cepat, meskipun dia hanyalah alkemis tingkat A. Kim menjelaskan bahwa bahan-bahan yang diberikan sangat berkualitas, sehingga proses pembuatannya berjalan lancar. Saat itu, Cheon bertanya apakah Kim bersedia menandatangani kontrak pribadi dengannya, dan dia berjanji akan memberikan sisa bahan yang ada. Kim terkejut ketika mendengar Cheon menawarkan kontrak eksklusif, sekaligus memberikan bahan-bahan mahal tersebut. Air mata kebahagiaan mulai mengalir dari mata Kim setelah mendengar tawaran itu. Hal itu membuat Chaeyeon kebingungan karena dia merasa telah memberikan tawaran yang buruk. Kim kemudian menceritakan bahwa dia berasal dari daerah kumuh dan saat masih muda, orang tuanya memiliki pinjaman pribadi dalam jumlah besar. Dia berjanji akan melunasinya, tetapi sekeras apapun dia berusaha, hidupnya selalu tetap berada di tempat yang sama. Apa yang baru saja dilakukan Xian kepadanya adalah bentuk kebaikan terbesar yang pernah dia terima, sampai dia tidak tahu bagaimana cara membalasnya.
Chaeyeon tidak percaya Kim sudah memikirkan cara membalasnya. Dia lalu mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah mereka terus bekerja sama. Chaeyeon tahu masih ada banyak hal yang akan dia butuhkan dari Kim di masa depan. Karena urusannya sudah selesai, dia memutuskan untuk kembali, tetapi berharap tidak ada masalah selama dia pergi. Namun, seperti yang dia khawatirkan, Jia telah mengamuk dan menghajar Yubayom. Bahkan ketika terus dipukuli, Yubyom tetap bersikeras memenuhi janjinya untuk melindungi anak-anak. Akhirnya, Yubyom memutuskan untuk menghadapi adiknya dalam pertarungan sengit. Dia melesat ke arah Jia dengan kecepatan tinggi. Dia berhasil menjatuhkannya ke tanah, tetapi tiba-tiba sebuah penghalang aneh menyelimuti tubuh Jia. Semua orang pasti akan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi saat melihat kejadian ini. Namun, Yubyom akhirnya menyadari bahwa Chaeyeon adalah orang yang memasang lapisan seperti ubur-ubur itu untuk menahan Jia. Semua orang merasa lega setelah kedatangan Chaeyeon. Yubel kemudian bertanya kepadanya apakah dia berhasil mendapatkan obatnya. Jian meyakinkannya bahwa obat itu sudah dia bawa. Dia meminta Yubel memberikan satu botol kepada Jia dan meminum botol lainnya untuk dirinya sendiri. Setelah meminum obat tersebut, Jia mulai menjadi tenang dan kemudian pada malam hari, dia terbangun dengan Nari yang sedang tidur di sampingnya. Jia berdiri sambil mengira semua ini hanyalah mimpi, lalu dia melihat Yubayom dan Cheon sedang duduk bersama di dekat api unggun. Saat Cheon berbalik untuk melihat Jia, dia hampir pingsan karena Jia berteriak sambil bertanya kepada Chaeyeon siapa dirinya. Teriakan Jia membangunkan Nari dari tidurnya, dan dia langsung bersikap ramah kepadanya. Yubayom kemudian meminta Jia memeriksa monohul miliknya, dan ketika dia melakukannya, Jia menyadari bahwa monohul tersebut telah pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, wajahnya juga sudah kembali seperti semula. Jia sangat terkejut melihat perubahan itu dan bertanya kepada Yubayom dari mana dia menemukan orang-orang yang ada di rumah mereka. Yubyom heran karena Jia tidak mengenali Chaeyeon, padahal sebelumnya dia yang selalu menangis ingin bertemu dengannya. Yubyom memahami bahwa waktu telah berlalu begitu lama sehingga Jia tidak mengenalinya. Namun, setelah memperhatikannya lebih dekat, Jia akhirnya menyadari bahwa Qian adalah nomor 17. Dia langsung berlari menghampiri saudaranya untuk memastikan apakah dia benar-benar melihat nomor 17 dan Yubyom membenarkannya. Bukannya bersikap ramah, Qian justru langsung bertanya apakah masih ada lumut merah. Yubyom menjawab bahwa lumut merah sudah tidak tersisa. Namun Jia tidak terkejut karena Chaeyeon memang selalu menjadi orang yang paling tidak peka terhadap perasaan orang lain. Meski begitu, dia melepas topengnya dan berterima kasih kepada Chaeyeon atas semua yang telah dia lakukan selama ini. Tiba-tiba, Nari melihat sesuatu yang berkilauan di laut. Jia menjelaskan bahwa makhluk itu adalah peri laut. Ternyata, mereka sebenarnya adalah kuda laut yang hidup jauh di dasar laut. Namun, Jia dan Yubayo memberi mereka julukan peri laut karena saat bermain bersama, mereka terlihat seperti peri sungguhan. Kuda laut itu hanya muncul pada malam hari dan akan kembali saat matahari terbit. Jia menjelaskan bahwa jika mengikuti para peri laut itu, mereka bisa menemukan kuarsa kuning yang bersinar. Saat itulah Chaeyeon tersadar bahwa dia benar-benar melupakan tujuan utamanya. Qian kemudian bertanya kapan matahari akan terbit, dan Jia menjawab bahwa waktunya sudah sangat dekat. Karena itu, Qian memutuskan bahwa dia harus pergi berenang. Sementara itu, di dunia luar, para ilmuwan telah mencatat lokasi terakhir Chimera mekanik berada di wilayah pesisir. Para ilmuwan sedang mengadakan rapat ketika AHN menghubungi Myungdu dan bertanya apakah dia mengetahui sesuatu tentang laboratorium TDA. Myungdu menjawab bahwa dia belum pernah mendengar laboratorium itu. AHN lalu menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah laboratorium ilegal yang sudah lama beroperasi. Myungdu mencoba menjelaskan kepada AHN bahwa laboratorium penelitian Hanbit tidak melakukan hal seperti yang sedang dia cari. Myungdu mengatakan bahwa Bok Diox selalu mengajarinya untuk menjadi peneliti yang jujur dan memiliki prinsip. Setelah panggilan berakhir, Myungdu mulai bertanya-tanya bagaimana ASN bisa mengetahui tentang laboratorium ilegal tersebut. Tidak lama kemudian, salah satu bawahannya masuk dan memberitahu bahwa mereka berhasil menciptakan mandragora logam cair. Myeongdu merasa senang dengan ciptaan barunya karena mandragora memiliki kemampuan luar biasa dalam hal hubungan dengan targetnya. Dia bersyukur karena masih menyimpan sedikit logam cair yang tersisa. Dia yakin mandragora logam itu akan mengejar Nari dan dapat menemukannya dengan cepat. Dia kemudian memerintahkan mereka untuk melipat gandakan hadiah buronan Nari dan mengerahkan semua hunter kelas A. Dia sangat ingin menemukan Nari bagaimanapun caranya karena menganggapnya sebagai mahakarya dalam hidupnya. Kembali di alam iblis, Yubyom berdiri di hadapan sang peramal.
Dia mengingat kembali percakapannya dengan Chion tentang kuarsa tersebut. Ternyata, Chaeon pernah mengatakan bahwa dia ingin menggunakan kuarsa itu untuk rumahnya, membuat Yubayom terkejut. Yubyom menyadari bahwa Chaeon ternyata menikmati waktunya selama berada di alam iblis. Chaeyeon kemudian bertanya kepada Yo Baeom apakah dia ingin mengunjungi dunia manusia. Yubyom menjawab bahwa dia tidak terlalu penasaran dengan dunia manusia. Namun dia ingin melihat bagaimana dunia tersebut telah berubah. Chaeon kemudian mengatakan bahwa dia mungkin bisa membantu menghilangkan kutukan di tubuhnya. Hal itu membuat Yubayom penasaran, lalu Chaeon menceritakan tentang seorang alkemis bernama Kim dan mengatakan bahwa dia cukup berbakat. Kian berkata bahwa dia ingin meminta Kim meneliti mantra tersebut, tetapi dia memperingatkan Yubayom agar tidak terlalu berharap. Yubayom mulai menangis sambil bertanya kepada Cian mengapa dia selalu membantu mereka, padahal mereka tidak pernah melakukan apapun untuknya. Chaeon menjelaskan bahwa melihat hubungan kedua saudara itu membuatnya terkesan dan membuatnya bertanya apakah ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar bertahan hidup. Dengan membantu Yubayom dan adiknya, Chaeon percaya bahwa dia bisa menemukan jawabannya. Kini berdiri di depan laut yang jernih, tiba-tiba adiknya muncul dari kejauhan dan melemparkan sebuah tali kepadanya sambil menyuruhnya menarik. Tanpa mengetahui apa yang ada di ujung tali itu, Yubyom mulai menariknya. Namun, dia segera menyadari bahwa benda tersebut ternyata sangat berat. Yubyom menggunakan seluruh tenaganya untuk menarik benda itu sekuat mungkin, hingga akhirnya dia berhasil mengangkat benda berat tersebut keluar dari air. Ternyata benda itu adalah sejumlah besar kuarsa. Yubyom benar-benar terkejut melihatnya, karena dia tidak percaya Chaeon dan kelompoknya bisa menambang sesuatu sebesar itu. Nari dan Cheon bersenang-senang berenang di laut sambil menambang kuarsa tersebut. Ketika mereka tiba di istana peri laut, mereka melihat tempat yang sangat indah, seperti sebuah istana berwarna kuning. Nari memberitahu Cheon bahwa dia ingin mengunjungi istana itu lagi suatu hari nanti. Karena jumlah batu yang mereka dapatkan sangat banyak, Yubyom bertanya kepada Cheon bagaimana dia berencana membawa semuanya ke rumahnya. Cheon kemudian mengatakan bahwa dia harus memikirkan caranya terlebih dahulu. Tiba-tiba, dia melihat seekor burung berparuh seperti burung beo terbang di atas mereka. Dia heran mengapa burung yang biasanya bergerak dalam kawanan justru terbang sendirian. Nari sangat terpesona melihat burung itu dan mengatakan bahwa burung tersebut terlihat cantik. Namun, Jia memberitahunya bahwa pendapatnya akan berubah saat dia mendekat. Jia menjelaskan bahwa burung-burung itu memiliki panjang lebih dari 4 meter dan sangat ganas. Karena sifatnya yang berbahaya, Jia dan Yubyom bahkan tidak pernah mengganggu mereka. Namun Yubayom sudah mengetahui ide gila yang sedang terpikirkan oleh Chaeyeon. Chaeyeon membenarkannya dan mengatakan bahwa dia sebenarnya sedang mencari sesuatu seperti truk, lalu burung itu muncul. Kembali di rumah, Kishuk masih terus berlatih untuk meningkatkan mananya. Dia menyadari bahwa monohull miliknya ternyata mulai berkembang menjadi lebih besar. Dia merasa bangga dengan pencapaiannya dan yakin impiannya untuk menjadi hunter tingkat A mungkin benar-benar bisa terwujud. Saat sedang memikirkan hal itu, mandragora logam tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia langsung panik ketika melihat makhluk aneh tersebut. Namun, masalahnya belum selesai karena di belakang mandragora itu berdiri 3 hunter tingkat A yang terlihat menakutkan. Para hunter itu mengenali Kisyak dari kepala botaknya dan langsung mengejeknya tanpa ragu. Ternyata mereka adalah orang-orang yang pernah merundung Kisyak ketika dia mengikuti ujian promosi. Kisyak semakin panik ketika menyadari bahwa 3 mandragora di taman berdiri teguh menghadapi mereka, bahkan dengan gaya yang sangat percaya diri. Para hunter itu merasa bersemangat melihat mandragora tersebut karena nilainya yang sangat tinggi. Salah satu hunter kemudian mendekati mandragora untuk mencoba menipunya. Kisyak sudah bersiap mengorbankan dirinya demi melindungi para mandragora ketika mandragora terbesar tiba-tiba menendang hunter tersebut dengan sangat keras hingga dia terpental jauh ke udara. Tanpa diduga, Yubayom dan Jia tiba di rumah pada waktu yang sama, membuat mereka bertanya-tanya siapa yang sedang membuat keributan di rumah Kian. Ternyata, mereka berdua pergi lebih dulu daripada Kian untuk menghadiri sebuah pertemuan. Mereka sampai di rumahnya karena burung berparuh BO itu terbang terlalu lambat. Hal itu terjadi karena Cian terus menghajarnya saat mencoba menjinakkan burung tersebut.